Ada banyak sekali masyarakat yang dari 10 tahun belakangan melakukan sebuah demand untuk menghentikan reklamasi, tapi karena ada kepentingan penguasa, hal tersebut tidak pernah terselesaikan pada akhirnya. Yang kedua, kebijakan yang bias menjadi suatu kebijakan yang tidak adil, yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat sendiri. Kebijakan-kebijakan seperti ini tidak dapat dibiarkan karena pada akhirnya sangat merugikan masyarakat. Yang kami inginkan adalah kebijakan yang pada akhirnya sesuai pada keinginan dan partisipasi masyarakat dan tidak ada bias kepentingan dan tidak dibuat oleh orang-orang yang bersifat fluktuatif yang atau itu berubah-ubah dari otomatis. Sehingga kami rasa pengambilan kebijakan akan lebih baik ketika semuanya diambil oleh algoritma komputer. Pernyataan saya tadi pun didukung oleh dua buah poin argumentasi utama kami. Yang satu di antara yang akan dibawa oleh saya sendiri. Setelah pembicaraan pertama melalui poin justifikasi, setelah pembicaraan kedua kami akan memberikan poin implikasi, setelah pembicaraan ketiga kami akan memberikan poin pembangun, sekaligus akan melakukan argumentasi dari tim kami. Adapun beberapa hal yang perlu saya definisikan, sekaligus akan membawakan mekanisme dari perdebatan kita pada kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengklarifikasi jalannya perdebatan ini. Perdebatan kita pada kali ini berarti kita sedang berada ataupun kita sedang hidup di dunia di mana setiap negara memiliki sebuah teknologi ataupun memiliki sebuah algoritma komputer yang mampu untuk bisa membuat sebuah kebijakan ataupun yang mampu untuk bisa membuat sebuah kebijakan sendiri. Algoritma komputer adalah suatu urutan langkah logis dan juga sistematis yang digunakan untuk melakukan perhitungan, penalaran otomatis serta pengolahan data pada komputer dengan menggunakan software Dewan Yang Terhormat. Mekanisme yang kami jalankan adalah algoritma komputer yang sudah mampu di setiap negara ini akan berdasarkan pengambilan keputusan, akan berdasarkan kepada survei masyarakat, akan berdasarkan kepada partisipasi publik, akan berdasarkan pada analisa-analisa yang ada pada publik-publik itu sendiri, analisa masalah-masalah yang terjadi pada setiap daerah yang ada, dan juga analisa-analisa yang berdasarkan kepada masyarakat sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pada algoritma komputer ini memang berdasarkan kepada partisipasi masyarakat dan berdasarkan kepada kebijakan, pada kepentingan masyarakat, dan bukan dibuat oleh dua orang saja pada akhirnya. Dan pemerintah dalam hal ini hanya berjalan sebagai seorang mediasi dan hanya berjalan sebagai seorang akses itu sendiri untuk bisa memberikan sebuah kebijakan-kebijakan ini kepada publik, dan semua pengambilan kebijakan ini berdasarkan pada algoritma komputer yang telah saya jelaskan mekanisme itu sendiri. Kondisi yang kami inginkan adalah ketika misalnya semua kebijakan-kebijakan yang muncul kepada masyarakat adalah kebijakan yang adil, kebijakan yang sesuai, dan tidak ada suatu intervensi dari suatu sifat fluktuatif ataupun sifat-sifat interest penguasa itu sendiri. Yang terhormat. Masuk pada poin argumentasi kami yang pertama, itu pada poin justifikasi. Pada poin justifikasi ini saya akan menjelaskan mengenai tiga hal utama. Yang pertama, kenapa ini dibawa untuk melaksanakan. Lalu yang kedua, kenapa ini harus untuk melaksanakan. Lalu yang ketiga, kenapa di sisi kontra justru akan menjadi lebih buruk dari yang terhormat. Pertama, kenapa ini dibawa untuk melaksanakan. Akan saya jelaskan melalui dua buah layar argumen utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan melalui karakteristik algoritma komputer dengan penyesuaiannya dalam mengambil kebijakan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kenapa lebih baik algoritma komputer daripada manusia dalam membuat kebijakan. Pertama, bagaimana karakteristik algoritma komputer? Ada 4 karakteristik yang bisa saya dapatkan. Pertama, algoritma komputer ini bebas dari bias kepentingan, bias perasaan dan lain sebagainya, karena algoritma komputer ini tidak mempunyai perasaan dan tidak memiliki kepentingan terhadap manusia dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, perancangan algoritma komputer dirancang dengan standar yang logis dan juga rasional. Lalu yang ketiga, algoritma komputer ini memiliki karakteristik yang otomatis dan juga sistematis, sehingga output kebijakan yang tercipta berdasarkan kepada indikator kebijakan publik yang sesuai dengan realita, kebutuhan, dan lebih rasional. Yang keempat, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang transparan karena sesuai pada mekanisme saya di atas. Kebijakan ini berdasarkan kepada survei masyarakat dan juga berdasarkan pada partisipasi masyarakat dan analisis masalah yang terjadi di masyarakat sendiri. Kita melihat bahwasannya dalam keberhasilan suatu kebijakan ini, kami rasa adalah bisa keberhasilan ini bisa diukur dan juga bisa dibuat karena tujuan ini bisa diukur. Misalnya kebijakan ekonomi bisa diukur hanya dengan kita membuat tujuan untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi sebesar 5% misalnya. Hal tersebut kami rasa akan bisa dirancang oleh algoritma komputer dan justru lebih baik karena berdasarkan pada 4 karakteristik di atas sendiri. Lalu yang kedua, kenapa lebih baik algoritma komputer ketimbang manusia itu sendiri? Mari kita lihat bahwa dalam sisi pro maupun kontra kebijakan kami mengakui bahwa kebijakan dari sisi pro maupun kontra mungkin saja skenario terburuknya tidak bisa membuat kebijakan yang bisa menyeluruh dari setiap layar masyarakat. Pro maupun kontra tersebut adalah eksklusif. Tapi di sisi kami akan lebih memberikan suatu kebijakan yang berdasarkan kepada keadilan dan kebijakan yang baik akan lebih terwujud di sisi kami. Mari kita lihat karakteristik manusia Dewan Yang Terhormat. Manusia bukanlah indikator yang bijak dalam mengambil kebijakan. Misalnya di Indonesia Dewan Yang Terhormat. Indonesia dari segi geografis mereka memiliki banyak wilayah dan memiliki banyak budaya dan juga memiliki banyak kepentingan dari masyarakat sendiri. Banyaknya wilayah dan juga banyak kepentingan ini akan menjadi sebuah akan menjadi
menjadikan sebuah dasar dari perasaan-perasaan para penguasa untuk bisa mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya bias dari kepentingan mereka itu sendiri dulu yang terhormat. Lalu yang kedua, kita melihat bahwasanya manusia memiliki sifat yang fluktuatif dulu yang terhormat. Misalnya ketika misalnya mereka dibeli uang lebih misalnya, ataupun ketika misalnya mereka merasa dengan kebijakan yang mereka keluarkan mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih misalnya, mereka akan lebih ataupun mereka akan ditekan untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya bias demi kepentingan penguasa itu sendiri yang terhormat. Hal tersebut merupakan suatu sifat dasar manusia untuk bisa mencapai sebuah keuntungan itu sendiri yang terhormat. Dan juga kebijakan yang sekarang hanya center ataupun hanya berdasarkan kepada power ada berdasarkan orang-orang yang memiliki power ini sendiri yang terhormat. Ada kepentingan penguasa karena dia memiliki perasaan, dan juga kebijakan-kebijakan sekarang itu tidak ada akuntabilitas dan juga indikator yang ditaruh oleh masyarakat pada akhirnya. Sehingga hal tersebut akan lebih transparan ketika kita menggunakan algoritma komputer, karena semua masyarakat bisa berpartisipasi dan semua masyarakat bisa tahu. Karena kita melihat bahwasannya, yang kedua, kenapa hal ini harus kami laksanakan? Kita melihat dari kebijakan publik yang terhormat. Kebijakan publik harusnya dibuat sesuai dengan kepada keadaan masyarakat sendiri. Tidak boleh dibuat dengan secara bias oleh kepentingan, tidak harus dibuat secara adil, tidak boleh dibuat secara fluktuatif, dan harus dibuat secara rasional yang terhormat. Dari analisis di atas, kita melihat bahwasannya ke seluruh indikator, seluruh karakteristik dan kebijakan tersebut akan bisa berdasarkan kepada akan lebih bisa tercapai ketika misalnya kita menggunakan algoritma komputer sendiri yang terhormat. Dan juga yang kedua, kebijakan karena berdasarkan kepada partisipasi publik dan berdasarkan kepada analisis masyarakat yang ada dan analisis masyarakat yang ada, kami rasa bahwasanya hal tersebut akan berjalan lebih baik pada akhirnya, karena pada akhirnya kebijakan tersebut akan sesuai pada kepentingan dan juga keinginan masyarakat sendiri yang terhormat. Dan pemerintah harus membuktikan kepada kami kenapa pada akhirnya di sisi mereka tanpa adanya algoritma komputer ini, maka bias kepentingan, maka ketidakadilan yang telah terjadi pada status quo tidak akan pernah terjadi dan pada akhirnya akan selesaikan, dan bagaimana di sisi mereka akan menjadi lebih baik. Sehingga kami bangga berada di tim Pro. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim pemerintah menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 19 detik untuk membuka kasus dari tidak posisi. Dipersilakan pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, beberapa sanggahan pada perdebatan dan terkait argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah sebelumnya. Argumentasi yang pertama adalah ketika tim pemerintah menarasikan bahwasannya saat ini kebijakan masih bergantung pada kepentingan penguasa. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat terkait karakteristik dari penguasa tersebut. Kami percaya bahwasannya penguasa-penguasa tersebut ingin tentu saja jabatan mereka ingin tetap bertahan, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, pada Republik Demokrasi, mereka menginginkan adanya jabatan kembali, misalnya presiden, mereka ingin menjabat kembali selama bentuk 2 periode. Sehingga kami percaya bahwasannya untuk dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat, tentu saja mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang dimana kebijakan tersebut mampu untuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi, kami percaya bahwasannya pemutusan ataupun pembuatan kebijakan tersebut sudah melalui organisasi ataupun lembaga-lembaga yang memang betul-betul mampu untuk dapat merefleksikan terkait kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kalaupun saat ini masih adanya suatu bentuk kebijakan yang bersifat yang dimana kebijakan tersebut masih bergantung pada kepentingan penguasa, namun kami percaya bahwasannya ketika saat ini masyarakat sudah bersifat progresif, masyarakat sudah bersifat responsif, sehingga kami masih menyediakan adanya suatu bentuk lahan kritik yang dimana kritik ini mampu untuk dapat disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi, saat ini sudah adanya media yang bersifat transparansi seperti contohnya CNN ataupun acara-acara televisi seperti Mata Najwa yang sudah berani untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga nantinya aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena mengapa? Karena dasarnya dari lingkup pemerintah itu mereka menginginkan adanya suatu bentuk ketahanan dari mereka dalam menjabat sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka sudah dapat kami patahkan. Lalu yang kedua, ketika mereka menyatakan bahwasannya algoritma ini diibaratkan dewa seperti mereka mengatakan bahwasannya algoritma ini mampu untuk dapat memberikan segala sesuatu yang mereka inginkan. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat, algoritma ini merupakan teknologi. Teknologi ini dibuat oleh manusia, dan kita tahu bahwa algoritma ini dikontrol oleh manusia, sehingga masih adanya peluang sogokan di mana orang-orang yang mengontrol algoritma ini mampu
mampu untuk dapat memanipulasi data yang ada, mampu untuk dapat memanipulasi server yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Sementara dari visibilitas mekanisme mereka tidak menyebutkan sama sekali adanya badan independen yang jelas dalam mengawasi algoritma tersebut, ataupun adanya hukuman yang jelas seperti KUHP yang jelas untuk dapat mengentaskan permasalahan tersebut. Sehingga adanya visibilitas mekanisme yang tidak jelas dari sisi pemerintah. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kami melihat atas adanya visibilitas mekanisme terkait dana yang dibuat untuk dapat melakukan algoritma tersebut. Kalaupun nantinya dana tersebut dapat dialokasikan, namun kami percaya bahwa saya melihat kondisi status quo saat ini di setiap negara tengah melakukan resesi misalnya, seperti contohnya negara Eropa di mana contohnya Denmark, Jerman, dan lain sebagainya yang sedang mengalami inflasi secara besar-besaran, atau di Indonesia sekalipun yang saat ini pada kuartal 3 yang sedang mengalami inflasi. Sehingga kami percaya bahwasannya dana ini akan lebih dialokasikan demi kebutuhan masyarakat dan bersifat lebih urgensi. Kalaupun masyarakat ini mau dan negara ini mau, namun kami percaya adanya permasalahan yang lebih urgensi seperti permasalahan internasional, yaitu contohnya pemanasan global, bagaimana upaya mereka dalam mengentaskan permasalahan pemanasan global seperti ini yang merupakan permasalahan urgensi karena contohnya negara-negara Asia Pasifik pada tahun 2050 akan tenggelam, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya hal ini justru akan lebih urgensi di sisi tim oposisi, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu argumentasi dari tim pemerintah sudah kami patahkan dan tidak dapat berdiri. Mari kita melangkah masuk pada argumentasi saya. Argumentasi yang pertama yaitu mengapa proposal ini dibenarkan. Mari kita lihat sisi masyarakat. Mereka memiliki hak untuk beraspirasi. Kami percaya aspirasi ini mampu untuk dapat merepresentasikan seluruh kegiatan masyarakat. Namun dengan jumlahnya banyak sekali dengan jumlah masyarakat yang banyak di Indonesia, contohnya 256 juta orang, tentu saja akan adanya 256 juta aspirasi yang mampu untuk dapat diakomodasi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah membentuk adanya lembaga DPR, adanya lembaga DPRD, adanya lembaga MPR yang mampu untuk dapat merangkum seluruh bentuk aspirasi mereka, di mana aspirasi mereka ini kami percaya bahwasannya setiap tahun adanya bentuk evaluasi dari pemerintah saat ini untuk dapat merepresentasikan aspirasi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Walaupun kami percaya bahwasanya dengan mereka menggunakan sistem ini, justru hal ini akan lebih buruk di sisi tim pemerintah. Mengapa demikian? Karena ini mampu untuk dapat memberikan stigma kepada masyarakat bahwa pemerintah adalah orang yang lemah, di mana saat ini mereka tidak mampu untuk dapat menyelesaikan urgensi-urgensi yang ada, sehingga mereka hanya bergantung atas adanya sistem yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sehingga ketika mereka akan dianggap lemah, maka nantinya masyarakat akan tidak percaya dengan seluruh bentuk kebijakan mereka. Hal ini akan berbahaya, Dewan Juri. Karena apa? Karena pemerintahan yang kuat harus memiliki kepercayaan masyarakat yang kuat, Dewan Juri yang terhormat. Yang pada akhirnya adalah ketika nantinya mereka akan menerapkan suatu bentuk regulasi dan regulasi ini tidak akan digubris oleh masyarakat. Karena mengapa? Karena mereka menganggap bahwasannya pemerintah adalah orang yang lemah. Contohnya adalah ketika mereka menggunakan algoritma, tentu saja posisi kedudukan presiden akan digantikan oleh adanya hal tersebut. Sehingga kami percaya bahwasannya ini merupakan kesalahan dari mereka ketika mereka tidak menyediakan mekanisme apapun. Apakah mereka nantinya ketika mereka menggunakan algoritma tersebut, mereka akan tetap menggunakan presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya hal ini justru akan lebih buruk di sisi mereka. Kami percaya bahwasannya dengan kehilangan kepercayaan ini, justru nantinya hal ini akan memberikan suatu bentuk dampak yang lebih negatif. Contohnya, ketika adanya pemilu, mereka akan golput Dewan Juri yang terhormat. Sementara kami percaya bahwasanya ketika mereka wajib untuk berpartisipasi, mampu untuk dapat merefleksikan pemimpin yang mereka inginkan, Dewan Juri yang terhormat. Sementara di sisi kami, aspirasi mereka tetap akan ditampung. Ya, silakan. Bagaimana di sisi Anda ketika misalnya penguasa ini mengeluarkan suatu kebijakan yang jelek, maka kepercayaan publik akan timbul misalnya. Kami telah memberikan sebuah mekanisme yang jelas bahwasanya dalam sisi kami, semua kebijakan yang muncul adalah berdasarkan pada analisis masyarakat, partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga tetap mendapatkan posisinya sebagai seorang mediasi dan juga penjalan kebijakan. Pertanyaan yang bagus dan terima kasih atas pertanyaannya yang membantu kami untuk dapat menjelaskan poin kami selanjutnya. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bahwasanya pemerintah bukanlah sekumpulan orang yang bodoh. Mereka sekumpulan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Mereka memiliki pendidikan politik misalnya, ataupun ketika mereka mampu untuk dapat merefleksikan seluruh bentuk permintaan masyarakat itu sendiri. Sehingga kami percaya sebelum mereka menerapkan kebijakan tersebut, mereka akan melakukan rapat-rapat dengan orang-orang banyak. Ataupun ketika mereka akan bekerja sama dengan orang-orang hukum, misalnya ketika mereka akan menerapkan kebijakan hukum tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya bahwasanya walaupun nantinya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang jelek, namun pemerintah telah berpikir pada akhirnya di mana kebijakan tersebut akan mampu untuk dapat menguntungkan masyarakat nantinya, Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwasanya pada saat ini pemerintah sudah bersifat responsif. Lalu argumentasi saya yang selanjutnya adalah ketika mereka mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah jelek dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka mempermasalahkan tersebut, justru ini yang lebih buruk di sisi mereka. Karena mengapa? Karena ketika mereka mengatakan mereka mengkhawatirkan adanya korupsi pada
pada pemimpin-pemimpin tersebut. Justru di sisi mereka lah di mana mereka memperbaiki adanya sistem politik yang sehat, bukan dengan merubah sistem politik tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Namun kita lihat bahwasanya sikap pemerintah saat ini, di mana pemerintah justru melemahkan sistem membatasi hak-hak KPK, ataupun ketika tim pemerintah tidak puas dengan adanya pemimpin saat ini, justru seharusnya mereka menerapkan kebijakan adanya standarisasi yang jelas, Dewan Juri yang terhormat, bukan justru dengan adanya penerapan kebijakan komputer dan lain sebagainya. Sehingga kami percaya bahwasanya pada akhirnya mereka justru lebih merebut aspirasi masyarakat dan mereka lebih otoriter ke depannya. Kalaupun di sisi kami tidak mampu untuk dapat menciptakan regulasi yang adil, namun dengan adanya transparansi media saat ini, kritik masyarakat saat ini yang sudah mampu untuk kita tampung, hal ini sudah lebih dari cukup. Sekian, terima kasih. Bicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 18 detik untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah. Dipersilakan pembicara kedua. Selamat pagi, apakah saya bisa didengar? Sudah terdengar dengan jelas. Suara Bapak jelas tidak? Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk kepada poin-poin argumentasi dan juga bantahan-bantahan yang ada, kami sebagai masyarakat ini dari tim pemerintah akan mengklarifikasi beberapa hal yang kami rasa menjadi klarifikasi adalah dengan pendapat ini. Pertama yang harus saya klarifikasikan di sini adalah mengenai karakteristik dari perasaan manusia ini sendiri, yaitu di mana perasaan ini bersifat fluktuatif, labil dan juga bisa bias pada akhirnya. Lalu saat kita membicarakan tentang kebijakan dan juga tentang kebijakan publik yang akan berimpact langsung kepada masyarakat ini, kita merasa bahwa topik ini adalah suatu topik yang sangat berbeda dengan topik-topik humanis pada yang lainnya. Karena saat adanya kebijakan ini akan berimpact kepada seluruh negara dan bukanlah hanya 1 atau 2 orang pada akhirnya. Lalu kami merasa bahwa poin-poin mengenai karakteristik manusia di mana mereka ini tetap labil, bias dan sebagainya, ini akan tidak bisa membuat suatu kebijakan yang akhirnya akan tidak, terima kasih. Kami merasa bahwa karakteristik dari manusia-manusia yang labil dan juga bias pada akhirnya tidak akan bisa membuat suatu kebijakan yang pada akhirnya akan mengcover seluruh kepentingan dan juga interest pada masyarakat. Lalu selain itu, kami merasa bahwa bahwa kepentingan atau kebijakan-kebijakan yang humanis dan juga akan transparan pada akhirnya akan ada pada sisi tim pemerintah. Karena apa? Karena manipulasi kebijakan ini akan jauh lebih mungkin terjadi pada sisi kontra, karena siapa yang akan bisa mengontrol di sana, karena tidak ada algoritma yang sistematis dan juga otomatis. Yang ada hanyalah orang-orang berpower yang pada sifatnya masih sangat labil dan juga fluktuatif. Maka dari itu kami merasa tidak akan ada pengontrolan dan juga kebijakan-kebijakan dengan manipulasi ini akan lebih terjadi dan juga lebih mungkin untuk terjadi pada skenario tim kontra. Lalu kami merasa bahwa kebijakan humanis ini akan jelas ada pada sisi tim pemerintah pada akhirnya. Di mana kita bisa lihat pada status quo sekarang, di mana kebijakan-kebijakan yang telah dibuatkan oleh pemerintah ini tidaklah humanis, di mana adanya reklamasi, global warming dan sebagainya yang selalu ditolak dan juga di mana pemerintah selalu menutup mata akan isu-isu ini. Kita bisa lihat, tidak, terima kasih. Kita bisa lihat dari isu-isu global warming ini sendiri, kita bisa lihat bahwa masyarakat ini mendemand suatu awareness atau kewaspadaan dan juga suatu penindaklanjutan dari pemerintah ini sendiri. Namun kami merasa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak, terima kasih. Kami merasa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak pernah melihat sesuatu yang menjadi interest dari masyarakat ini sendiri. Lalu kami perlu klarifikasi juga mengenai tidak, terima kasih. Kami perlu saya klarifikasi juga mengenai karakteristik dari algoritma komputer ini sendiri, di mana di mekanisme kami bahwa algoritma komputer ini akan dibuat dan juga diatur oleh badan independen dari pemerintah ini sendiri seperti KPK dan sebagainya. Namun pengaturan dan juga pengawasan ini tidak akan mengganggu esensi atau karakteristik di mana algoritma komputer ini akan tetap mengambil suatu keputusan secara otomatis dan juga sistematis. Beralih kepada poin-poin argumentasi saya, yaitu berupa bagaimana perbedaan kualitas dari kebijakan publik pada skenario tim kontra dan juga tim pemerintah pada akhirnya. Kami merasa bahwa
transparansi ini akan lebih terjadi dan juga akan lebih terbuat pada sisi tim pemerintah pada akhirnya. Karena apa? Karena pembuatan suatu kebijakan ini akan berindikator, dan indikator-indikator ini akan dilihat dari survei publik yang lebih jelas dan juga lebih menyeluruh pada akhirnya. Maka dari itu, karena survei publik secara menyeluruh, kami merasa bahwa tidak, terima kasih. Kami merasa bahwa hal ini bisa lebih mengupload segala perbedaan interest yang ada pada setiap lapisan masyarakat. Kami menyadari bahwa setiap kebijakan ini akan ada suatu pro dan kontra, di mana ada orang yang tidak merasa diuntungkan dan sebagainya. Namun pada kasus kami ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat ini akan lebih baik karena kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya lebih bisa mengupload lebih banyak stakeholder yang ada, karena akan ada partisipasi dan juga pengambilan keputusan secara demokratis pada akhirnya, yaitu di mana demokrasi ini sendiri memiliki esensi di mana mereka ini memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, dan algoritma ini sendiri melibatkan masyarakat dari segi survei, pengambilan keputusan yang tidak bias, sistematis, logis, dan juga otomatis. Kami merasa bahwa mayoritas yang pada akhirnya ada pada pengambilan keputusan dan lain-lain ini akan berbeda pada sisi pemerintah dan juga sisi kontra. Di sisi kami, di sisi kontra, mayoritas yang menjadi basic dalam pengambilan keputusan ini adalah orang-orang yang memiliki power, belum tentu adil, fluktuatif, dan mempunyai cara pandang yang berbeda akan suatu konteks. Mereka tidak bisa mengcover segala kebutuhan dan juga interest yang ada pada masyarakat, karena pada akhirnya pengambilan kebijakan ini tidak akan memiliki partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan langsung. Kami merasa di sisi kita sebagai tim pemerintah, mayoritas yang menjadi suatu basic dalam pengambilan suatu keputusan publik ini akan berdasarkan kepada orang-orang pada masyarakat ini sendiri. Dan inilah yang paling penting dalam pengambilan suatu keputusan publik yang pada akhirnya akan berdampak pada mereka sendiri, dan akhirnya setidaknya dari sini kita bisa membuat masyarakat secara langsung dapat berpartisipasi dalam suatu hal yang nantinya akan sangat krusial dalam hidup mereka. Dan walaupun kebijakan pada skenario kami ini salah, tidak tepat, dan juga dan sebagainya, kami merasa bahwa hal itu tidak masalah, karena saat kebijakan ini mendapatkan suatu langkah yang salah dalam pengambilannya, yang mendapatkan dampak dan juga segala untung dan ruginya adalah masyarakat ini sendiri. Saat kebijakan ini baik, yang untung akan mereka, dan saat kebijakan ini rugi, kebijakan ini akan merugikan mereka, karena kebijakan ini dibuat untuk mereka pada akhirnya. Kebijakan ini dibuat untuk mereka dan juga bisa berimpact kepada mereka pada akhirnya dari segi sosial, ekonomi, dan juga kehidupan sehari-hari. Pada contohnya misalnya adalah saat ada pelarangan akan suatu aktivitas pada satu daerah. Hal tersebut akan berdampak kepada aktivitas masyarakat pada suatu daerah ini secara langsung, dan belum tentu dapat mengupload dan juga mengcover seluruh interest dari kebutuhan seluruh layer dalam masyarakat. Pada akhirnya kebijakan yang bisa saja terjadi lebih buruk di sisi kami akan jauh sebenarnya kebijakan buruk yang bisa saja terjadi pada sisi kami pada akhirnya akan jauh lebih baik daripada kebijakan buruk yang ada pada sisi kontra, karena setidaknya kebijakan ini akan diambil dari algoritma yang dimana indikatornya ini adalah berbasis kepada rasionalitas dan juga logis, dan juga pengambilannya adalah secara otomatis dan juga sistematis yang berdasarkan kepada survei-survei yang ada pada masyarakat. Pada akhirnya hal inilah yang memenuhi asas dari demokrasi ini sendiri, dan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengambilan suatu kebijakan publik yang pada akhirnya nanti akan berdampak langsung kepada masyarakat ini sendiri. Walaupun akhirnya keputusan yang terbuat dari sisi kami adalah suatu keputusan yang buruk, kami merasa bahwa hal ini bukanlah suatu masalah dan jauh lebih baik daripada skenario tim kontra, di mana setidaknya keputusan ini dan kebijakan ini berasal dari partisipasi masyarakat secara langsung, ketimbang dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang-orang fluktuatif dan berpotensi untuk bias. Dan tanpa adanya partisipasi masyarakat secara menyeluruh, kami merasa bahwa skenario dari tim pro akan berjalan dengan lebih baik dan juga akan memenuhi esensi dari pengambilan kebijakan itu. Maka dari itu, kami bangga menjadi tim pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Bicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi, dipersilakan pembicara kedua. Apakah suara saya terdengar? Ya, suara Anda terdengar. Baik. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2,
1. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa sanggahan terlebih dahulu terhadap rekan berpikir kami dari tim pemerintah. Sebelumnya rekan berpikir kami dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya manusia yang ada pada parlemen pemerintahan saat ini merupakan manusia yang labil. Dapat kami nyatakan hal ini memang benar, Dewan juri yang terhormat. Tetapi mari kita lihat, terhadap 250 orang yang duduk di parlemen pemerintahan negara Republik Indonesia, tidak mungkin mereka semua adalah orang yang sama, bukan? Tidak mungkin mereka semua merupakan orang yang labil. Selain itu, pengambilan keputusan pun dilakukan secara musyawarah, Dewan juri yang terhormat, yang mana menyertakan para ahli, serta mereka mengambil suatu keputusan melalui jalan tengah dan lain sebagainya, sehingga pernyataan dari tim pemerintah ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua, mereka memberikan contoh bahwasanya pada saat ini permasalahan global warming sudah tidak dapat lagi diatasi oleh pemerintah. Dapat kami nyatakan hal ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, Dewan juri yang terhormat. Karena apa? Karena pada saat ini telah ada Paris Agreement, telah ada persetujuan Paris yang mana telah ditandatangani oleh berbagai macam negara yang ada di dunia ini, Dewan juri yang terhormat, demi menekan emisi karbon dioksida yang ada di bumi saat ini. Sehingga apa? Sehingga pada 100 tahun ke depan dimungkinkan untuk tidak terjadinya kenaikan suhu sebanyak 1 sampai 2 derajat, Dewan juri yang terhormat. Meskipun tidak bisa, kami mempertanyakan kepada tim pemerintah, apakah sistem ini mampu untuk membentuk suatu keputusan yang menghentikan global warming ini, Dewan juri? Karena tidak secara ajaib sistem algoritma ini akan tahu segala hal, bukan? Karena sistem algoritma ini pun menerima data dari ahli-ahli meteorologi misalnya, serta ahli-ahli lainnya. Interupsi ditolak. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya masyarakat akan dapat berpartisipasi pada proposal mereka. Akan tetapi Dewan juri yang terhormat, dapat kami nyatakan bahwasanya partisipasi masyarakat akan lebih ada pada proposal kami. Mengapa demikian? Karena pada proposal kami terdapat struktur pemerintahan dari struktur terkecil sampai yang tertinggi, misalnya lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sisi mereka hanya ada satu sistem algoritma yang mengatur semua wilayah yang ada di suatu negara tersebut, Dewan juri yang terhormat. Kemudian yang selanjutnya terdapat kontradiksi pada sisi tim pemerintah. Kontradiksi apakah itu, Dewan juri? Yakni yang mana pembicara kedua dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya mereka telah mewajarkan kerugian yang diterima oleh masyarakat karena adanya sistem algoritma itu sendiri. Sedangkan pada proposal kami menginginkan adanya suatu kesejahteraan dari masyarakat yang disebabkan oleh adanya keputusan yang diambil oleh para pemimpin dalam struktur pemerintahan itu sendiri, Dewan juri yang terhormat. Sehingga apa? Sehingga kami yakin bahwasanya tim pemerintah sama sekali tidak siap dalam menjalani perdebatan kita di siang hari ini. Kemudian masuk ke dalam ranah argumentasi. Argumentasi kami yang pertama di sini ialah tentang mengapa mosi ini dapat merugikan berbagai macam pihak, Dewan juri. Hal ini dikarenakan perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam struktur pemerintahan tentunya di mana ada bagian eksekutif, legislatif, serta yudikatif, interupsi ditolak, di mana lembaga legislatif seperti halnya DPR dan lain sebagainya bertugas untuk merumuskan suatu kebijakan yang berlaku untuk publik, Dewan juri. Seperti undang-undang yang kemudian akan ditinjau oleh badan eksekutif seperti presiden. Kemudian badan eksekutif lain di satuan wilayah yang lebih rendah pun seperti wali kota, gubernur, dan lain sebagainya dapat membuat suatu keputusan sendiri seperti peraturan daerah dan lain sebagainya. Karena ini merupakan kewajiban serta tugas dari dan atau alasan dari adanya pejabat-pejabat publik ini. Bayangkan dengan adanya suatu sistem algoritma komputer yang menggantikan tugas dari pejabat publik tersebut, lantas apakah suatu negara ini akan dipimpin oleh komputer, Dewan juri yang terhormat? Ketika pejabat publik ini dirasa tidak memiliki tugas atau fungsi lagi, maka akan berakhir pada diberhentikannya pejabat publik tersebut. Mungkin pemerintah interupsi ditolak. Mungkin pemerintah berkata, pejabat publik ini masih berguna untuk mensejahterakan rakyat atau memimpin rakyatnya. Pemerintah harus menyadari bahwasanya kesejahteraan rakyat ini hanya dapat dicapai dengan kebijakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Dengan digantikannya pejabat pemerintahan dengan algoritma komputer, ini pun maka peran gubernur, wali kota, DPR, dan lain sebagainya telah berakhir, Dewan juri terhormat. Apakah ini akan berakhir baik? Tentu saja tidak, Dewan juri terhormat. Karena apa? Karena yang mana seharusnya bakat serta kemampuan dari para pejabat publik tersebut untuk memimpin serta membentuk suatu kebijakan yang ada pun akan disia-siakan, Dewan juri terhormat. Mungkin pemerintah akan berkata bahwasanya banyak pejabat publik yang bertindak semena-mena atau melakukan praktik korupsi dan lain sebagainya. Akan tetapi, Dewan juri, kami yakin meskipun hal ini terjadi, hal ini tetap tidak apa-apa dan tetap baik pada sisi kami. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan langsung digantikan oleh pejabat publik yang lain yang tentunya memiliki kompetensi serta kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemimpin yang sebelumnya. Meskipun demikian, kami pun percaya bahwasanya masih banyak pemimpin atau pejabat publik yang berhasil dalam menyamarkan negara mereka dengan keputusan yang mereka buat. Sebut saja Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang berhasil mengambil keputusan untuk melepas Timor Leste, Dewan juri terhormat. Yang kami percaya, jika sistem algoritma hanya akan melihat dampak jangka pendek yang mungkin merugikan karena negara ini akan kehilangan wilayahnya. Tetapi kebijakan yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie tersebut berhasil mencegah konflik serta perpecahan yang akan terjadi ke depannya, Dewan juri terhormat. Tak hanya itu, kami percaya sistem algoritma komputer ini pun merupakan buatan manusia yang tentunya memiliki kelemahan dan celah di dalamnya. Dengan diterapkannya mosi ini di dunia, maka kami percaya dan kami khawatir akan beresiko terhadap adanya perang siber, di mana negara lain akan berusaha untuk meretas sistem algoritma negara lain misalnya.
misalnya, atau pencurian data. Meskipun tim pemerintah berkata bahwasanya peretasan ini tidak mungkin dilakukan karena sistem keamanan dan lain sebagainya, kami yakin masih ada posibilitas di mana terdapat orang yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri yang mengatur sistem ini mampu untuk mencuri data yang ada pada sistem tersebut kemudian dijual kepada negara lain, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kami pun di sini percaya bahwasanya sistem algoritma komputer yang ada hanya akan mengambil keputusan berdasarkan logika tanpa adanya perasaan atau hati. Hal ini pun didukung oleh pernyataan dari adanya tim pemerintah itu sendiri. Bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, Anda merupakan seseorang yang cacat mental dan tidak mampu untuk membuktikan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian atau Anda pun mengidap suatu penyakit skizofrenia misalnya. Lalu Anda mencuri dari seseorang karena Anda tidak mengetahui bahwasanya pencurian itu adalah hal yang buruk misalnya. Di dalam persidangan yang mana keputusan seharusnya diambil oleh hakim, kemudian hakim ini digantikan oleh sistem algoritma misalnya yang mana menurut data di dalam algoritma tersebut Anda telah bersalah berdasarkan pasal sekian, ayat sekian dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi tim pemerintah mereka pun tidak menyebutkan masih adanya campur tangan manusia dalam hal ini, sehingga kami yakin bahwasanya pengambilan keputusan berdasarkan perasaan ini pun masih dibutuhkan pada status quo kita pada saat ini, Dewan Juri, dan hal ini ada pada sisi tim oposisi. Kemudian argumentasi kedua saya ialah tentang dampak apa yang akan terjadi apabila mosi ini kita realisasikan. Pada sisi kami, yakni sisi tim oposisi, masyarakat dalam jangka pendeknya akan tetap dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik tersebut dengan memberikan aspirasi secara lebih lanjut kepada pemerintah itu sendiri, sehingga dalam jangka panjangnya akan terjadi suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, karena komunikasi antar manusia tentunya akan lebih ada pada sisi kami, Dewan Juri, di mana manusia tidak memiliki halangan dalam berhubungan dengan sesamanya, bandingkan dengan sisi tim pemerintah, yang mana pada sisi tim pemerintah dalam jangka pendeknya manusia akan digantikan oleh algoritma komputer, yang itu sendiri meskipun mereka berkata ada survei masyarakat, kemudian pengambilan keputusan masyarakat dan lain sebagainya, tetapi kami percaya pemahaman masyarakat terhadap teknologi ini berbeda-beda, Dewan Juri terhormat. Ambil saja contoh yakni pada pemilu tahun 2009 di Indonesia, yang mana diberlakukannya sistem centang pada surat suara yang mana sebelumnya dilakukan secara sistem coblos. Dampaknya apa? Dampaknya angka persentase golput pun meningkat, Dewan Juri terhormat. Hal ini meningkat pesat karena kami yakin bahwasanya masyarakat tidak bisa begitu saja untuk menerima serta memahami sistem yang baru pada lingkup kehidupan mereka, dan pada akhirnya pun pemilu yang selanjutnya diadakan di Indonesia kembali kepada sistem yang sebelumnya diterapkan, Dewan Juri terhormat. Oleh sebab inilah kami yakin bahwasanya proposal dari tim pemerintah sama sekali tidak dapat diterapkan. Oleh sebab ini kami bangga menjadi tim oposisi. Bicara kedua dari komunikasi untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah dipersilakan pembicara ketiga. Tidak terdengar dengan baik. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa poin yang tidak dapat dijelaskan oleh tim Kontras dari bicara pertama sampai bicara kedua. Yang pertama mengenai bagaimana tujuan mereka untuk membuat kebijakan yang sesuai tanpa adanya pandangan-pandangan pribadi, di mana kami sudah menjelaskan bagaimana karakteristik dari algoritma komputer ini, tidak mungkin adanya pandangan-pandangan pribadi karena secara sistematis dan logis dalam pengambilan keputusannya. Yang kedua mengenai kehilangan kepercayaan pada pemerintah, karena kami sudah menjelaskan bahwa ketika kebijakan yang sesuai dengan masyarakat diterapkan, maka masyarakat akan lebih mempercayai dari adanya pemerintah ini. Pada poin pertengahan saya, ini yang pertama mengenai pernyataan dari tim kontra mengenai organisasi pemerintah sudah memiliki kapabilitas keputusan yang didasar sudah cukup. Namun kami rasa hal itu tidak cukup. Bayangkan saja jika 250 orang DPR itu, tetapi dalam pengambilan keputusan rakyat tidak dapat dilibatkan, bagaimana 250 orang dalam parlemen ini tahu demand dari rakyat jika tidak mengajak dari masyarakat ini untuk mengambil keputusan itu sendiri. Yang kedua mengenai pernyataan dari tim kontra mengenai orang yang mengatur hal ini akan mampu manipulasi data, namun kami rasa manipulasi data itu akan terjadi di sisi tim kontra karena tidak ada sesuatu sistem yang logis seperti algoritma komputer yang menekan data-data yang diambil berdasarkan interest pribadi dari orang-orang tersebut. Nah, karena ini sudah diawasi oleh badan-badan pemerintah, hanya saja yang dilakukan secara sistematis ya, dengan menggunakan komputer-komputer ini. Yang kedua mengenai pemerintah dianggap lemah karena tidak mampu menjalani atau membuat sebuah kebijakan, dan tim kontra juga mengatakan bahwa hal ini akan mengubah struktur pemerintahan di mana akan diatur oleh komputer. Namun penjelasan itu tidak benar, di mana dengan adanya algoritma komputer ini akan membantu pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan sehingga akan mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat, dan kami tidak ada mengatakan bahwa kami akan mengganti struktur pemerintahan, di mana hal ini akan lebih menguntungkan dari pemerintah dan masyarakat sendiri, di mana masyarakat kebijakan yang sesuai, dan pemerintah juga akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang sesuai karena sudah diatur oleh sistem-sistem yang secara logis dalam mengambil keputusan ini. Dan struktur pemerintahan akan tetap begitu saja, hanya saja dibantu
yang dibuat oleh masyarakat sehingga aspirasinya akan tersalurkan. Namun kami merasa dengan adanya kritik-kritik yang dibuat oleh masyarakat seperti demo, chaos, yang hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan publik yang salah sehingga mereka melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan agresif tersebut karena mereka merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belumlah sesuai dengan mereka. Maka hal ini membuat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidaklah sama sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan sesuai sebelumnya sudah katakan bahwa integrator kebijakan yang dikeluarkan akan lebih transparan ketika menggunakan algoritma komputer ini karena masyarakat akan berpartisipasi karena berdasarkan survei masyarakat yang nantinya survei ini akan diangkat oleh pemerintah yang akan mencakup masyarakat secara luas, bukan hanya masyarakat yang memiliki power yang besar saja. Dan dibandingkan dengan solusi di mana kebijakan yang akan diambil berdasarkan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar, di mana rakyat-rakyat bawah atau minoritas tidak mampu untuk menjalankan atau mengajukan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan maka diperlukannya ada survei bersama dengan menggunakan algoritma komputer ini yang kami rasa akan lebih akurat dibandingkan dengan keputusan-keputusan dari pikiran manusia itu sendiri. Yang kelima mengenai pemerintahan data yang dikatakan oleh tim kontra, namun kami rasa di sisi kami tidak akan terjadinya pemerintahan data ini di mana kami sudah jamin keamanannya, di mana dengan adanya hal ini pemerintah sudah menjamin keamanan dari data-data yang akan ada di algoritma komputer ini, di mana algoritma komputer ini tidak bebas bias terhadap masyarakat karena dalam pengambilan keputusannya tidak berdasarkan perasaan dari manusia yang biasanya memiliki interest yang berbeda-beda, di mana setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai satu kebijakan dengan orang-orang lainnya. Dan algoritma komputer ini kan sudah jelaskan bahwa disusun secara rasional karena sudah didata secara akurat oleh komputer sehingga keputusannya diambil tidak mungkin tidak akurat. Yang ketiga, otomatisasi dari sistem yang diambil oleh algoritma komputer ini, di mana output akan tercipta berdasarkan indikator kebijakan publik yang sesuai realita dan kebutuhan oleh masyarakat. Karena penanganan masalah kebijakan akan lebih mudah karena sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena jika sesuai, tidak sesuai, maka akan berdampak baik bagi mereka itu sendiri. Dan mengenai penetapan data ini malah akan terjadi di sisi tim kontra, di mana akan adanya puas dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankan sehingga masyarakat ini akan memanipulasi data dan lain sebagainya karena mereka masih tidak puas dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kebijakan tidak semuanya dapat diterima oleh semua orang, di mana akan adanya sisi pro dan sisi kontra dalam suatu kebijakan tersebut. Namun di sisi kami akan keadilan akan lebih tercapai karena karakter manusia tidak dapat sebagai aktor yang luas mencakup secara luas menentukan kebijakan karena manusia-manusia itu memiliki pandangan-pandangan yang berbeda mengenai suatu kebijakan misalnya. Karena ketika pemerintah harus mengatur suatu negara yang di mana negara tersebut memiliki banyak wilayah, banyak penduduk, tentunya kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan berbeda-beda pula. Dan jika menentukan kebijakan dengan pikiran manusia, yang pastinya akan ada interest pribadi yang dapat diterima oleh orang-orang lain dan belum tentu diterima oleh satu orang dan orang lain tidak dapat menerimanya. Sehingga diperlukannya ada algoritma komputer ini seperti yang saya katakan tadi bahwa adanya karakteristik yang menjamin sehingga mencakup analisa kepentingan manusia dengan adanya hal-hal ini. Mengenai struktur dari pemasyarakatan akan tetap terjadi di kami karena kami tidak pernah mengatakan bahwa akan ada pergeseran struktur pemerintahan dan lain sebagainya. Dan ketika pemerintah masih menggunakan sistem pikiran dari manusia ini, kami merasa keputusan yang diambil tidak akan akurat, di mana komputer tersebut sudah memiliki sistematis yang baik dalam mencakup pengambilan kebijakan keputusan ini. Sehingga kami merasa dengan adanya algoritma komputer ini akan mampu menyelesaikan permasalahan kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat, karena masyarakat itu berpartisipasi, masyarakat tidak akan menyalurkan melalui kritik-kritik yang akan menuju pada demo dan lain sebagainya. Karena dengan adanya kritik dan demo tersebut, itulah yang membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kami merasa bangga dari tim pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih dari pembicara ketiga dari tim pemerintah yang waktu 9:30 detik. Untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi, dipersilakan pembicara ketiga. Baik, apakah suara saya terdengar? Suaranya sedikit ada gaungan atau ada gempa. Ya, lebih baik. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1.
wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, di sini tim pemerintah seolah menutup mata di mana algoritma komputer merupakan program yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan dapat sangat mudah untuk diretas, dan hal tersebut tentunya berpotensi besar untuk membuat kebijakan publik yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, dan tentunya masyarakat banyak dipertaruhkan di sini. Dewan juri yang saya hormati, di sini tim pemerintah gagal untuk membuktikan bagaimana cara mereka untuk mencapai visibilitas di mana mereka bisa untuk membuat regulasi yang sangat bijak bagi masyarakat yang sangat luas. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang saya hormati, sanggahan kami yang pertama untuk tim pemerintah, di sini tim pemerintah menarasikan bahwasanya di sisi mereka, mereka tidak akan mengubah struktur pemerintahan, tetapi kami nyatakan bahwasanya hal tersebut tidak benar, di mana kami percaya bahwasanya di sisi mereka ketika oleh algoritma komputer, hal tersebut telah menyalahi tugas dari seorang kepala pemerintahan. Dewan juri yang saya hormat, kami interupsi regulasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, untuk itu mereka diangkat sebagai wilayah tersebut. Kami percaya bahwasanya hal tersebut telah menyalahi esensi dari seorang kepala pemimpin di suatu daerah. Dewan juri yang saya hormati, untuk itu kami percaya bahwasanya narasi dari tim pemerintah tidak dapat berdiri. Kemudian Dewan juri yang terhormat, di sini tim pemerintah juga menarasikan bahwasanya di sisi kami terjadi demo, kemudian kritik, dan akhirnya masyarakat menjadi chaos. Tetapi mari kita bandingkan ketika saat ini terjadi demo, chaos, dan lain sebagainya, di mana pemerintah mendengar hal tersebut dan membuat evaluasi terkait kebijakan yang mereka buat, dan hal tersebut telah membuktikan bahwasanya aspirasi di sisi kami masih tercapai. Dewan juri yang saya hormati, mari kita bandingkan ketika di sisi tim pemerintah, di mana mereka menggunakan algoritma komputer untuk menetapkan suatu kebijakan, kemudian apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tentunya demo pun akan terjadi dan mereka tidak akan bisa membuat kebijakan yang baru. Dewan juri yang saya hormati, sebagaimana yang telah mereka menarasikan bahwasanya segala sesuatu regulasi yang dibuat oleh algoritma komputer ini adalah benar. Kemudian tim pemerintah juga menarasikan bahwasanya di sisi kami terjadi pro kontra dari masyarakat. Tetapi kami juga mempertanyakan apakah di sisi mereka tidak terjadi pro dan kontra dari masyarakat, karena seperti yang telah pembicara saya narasikan sebelumnya, di mana pemahaman masyarakat berbeda-beda terkait penerapan teknologi ini. Kami percaya bahwasanya di sisi mereka juga justru akan terjadi pro kontra. Tidak, terima kasih. Dewan juri yang saya hormati, di sini tim pemerintah juga menarasikan bahwasanya di sisi mereka tidak akan terjadi peretasan. Dewan juri yang saya hormati, karena ada pemerintah yang menjamin hal tersebut. Tetapi kami percaya bahwasanya sistem algoritma komputer ini diciptakan oleh manusia sebagaimana yang telah dinarasikan oleh pembicara kedua kami, di mana bisa saja yang orang-orang yang mengatur algoritma komputer ini mendapatkan uang sogok, contohnya untuk menjual sistem informasi mengenai sistem algoritma ini kepada negara lain. Hal tersebut tentunya telah mengancam keamanan nasional. Dewan juri yang saya hormati, dan akhirnya sangatlah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kemudian Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah juga menarasikan bahwasanya di sisi kami masyarakat tidak akan, justru peretasan akan terjadi, di mana masyarakat akan merasa tidak puas dan lain sebagainya, dan mereka akan melakukan peretasan di sisi kami. Tetapi kami di sini mempertanyakan, adakah kasus peretasan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini mengenai data-data dan lain sebagainya? Di sini tim pemerintah tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dewan juri yang saya hormati, kami percaya bahwasanya hal tersebut telah membuktikan bahwasanya narasi dari tim pemerintah tidaklah dapat berdiri. Kemudian ini masuk ke poin pertentangan kami. Di sini kami memiliki 2 poin pertentangan, yaitu yang pertama adalah benefit bagi masyarakat, kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan. Dewan juri yang saya hormati, di sini tim pemerintah menarasikan bahwasanya masyarakat akan mendapatkan suatu kebijakan yang sesuai dengan melakukan analisis dari adanya algoritma komputer ini. Tetapi mari kita lihat bagaimana masyarakat saat ini di suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan tentunya memiliki kontur wilayah yang berbeda-beda, di mana algoritma komputer ini hanya berpacu kepada logika. Dewan juri yang saya hormati, kami percaya ketika
ketika diputuskan suatu kebijakan publik yang merugikan masyarakat, kami percaya bahwasanya masyarakat tidak akan bisa menemukan dan melakukan demonstrasi yang dapat langsung didengar oleh algoritma komputer tersebut dengan jelas hormati. Justru hal tersebut telah membuktikan bahwasanya di sisi mereka benefit bagi masyarakat tidaklah ada sama sekali, dan kami percaya meskipun di sisi tim pemerintah algoritma komputer komputer tersebut telah membuat suatu kebijakan publik yang baik dan sesuai di tengah-tengah masyarakat, kami percaya bahwasanya hal tersebut tetaplah buruk, di mana kepala daerah dari suatu wilayah tersebut tidaklah dipakai dan kepala daerah tersebut tidaklah berpartisipasi dalam memimpin suatu wilayah tersebut. Kemudian berbeda dengan sisi tim kami, di mana kami menggunakan suatu kepala daerah untuk membuat suatu regulasi di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya bahwasanya benefit ini ada di sisi kami. Mengapa? Karena kami percaya ketika suatu kepala daerah menyalonkan diri untuk menjadi seorang kepala daerah, kami percaya bahwasanya ia akan membuat regulasi-regulasi yang baik dengan yang saya hormati. Dia tentunya akan mengambil pengalaman dari pemimpin sebelumnya, dan tentunya ia akan menetapkan regulasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, apabila di sisi kami apabila di sisi kami peraturan yang ditetapkan merugikan, kami percaya bahwasanya masyarakat saat ini masih bisa melakukan demonstrasi, di mana mereka tentunya akan memperbaiki sistem pemerintahan, akan memperbaiki regulasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut dengan jalan terhormat. Kami percaya bahwasanya saat ini juga di dalam suatu sistem pemerintahan terdapat para ahli dengan jalan terhormat yang tentunya mengerti terkait regulasi yang dibuat, seperti contohnya BMKG dan lain sebagainya yang mengatur di dalam pembuatan regulasi tersebut. Kemudian masuk ke poin pertengahan yang kedua, yaitu sistem pemerintahan. Kami percaya bahwasanya di sisi tim pemerintah, di mana mereka menarasikan pemerintahan ini, pembuatan regulasi akan dilakukan oleh algoritma komputer. Kami percaya bahwasanya esensi dari sebuah pemerintahan itu tidak akan dapat berdiri, di mana kami percaya bahwasanya pemerintah di dalam suatu wilayah tersebut akan santai deh, mereka tidak perlu memikirkan suatu kebijakan apapun, dan kami percaya bahwasanya hal tersebut tetaplah buruk di sisi tim pemerintah. Berbeda dengan sisi tim kami, di mana pemerintahan dan masyarakat terjalin suatu komunikasi dan akhirnya terjadi demokrasi dan seperti masyarakat melakukan demonstrasi dan lain sebagainya apabila ada regulasi yang dianggap buruk. Untuk itu kami percaya bahwasanya kemenangan mutlak berada di sisi tim kami, sisi tim oposisi. Terima kasih. Bicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 26 detik untuk mengkonstruksikan kasus dari tim oposisi. Dipersilakan pembicara balasan. Silakan pembicara balasan dari tim oposisi. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa alasan mengapa tim pemerintah berhak kalah dan wajib untuk dapat kalah pada perdebatan kali ini, dan tim oposisi berhak untuk dapat memenangkan perdebatan kali ini. Yang pertama adalah ketika kami selaku tim oposisi meminta adanya visibilitas mekanisme terkait yang mereka adakan, namun sayangnya hal ini tidak direspon sama sekali oleh tim pemerintah itu sendiri. Contohnya, ketika mereka mengatakan bahwasannya nanti mereka akan melakukan data, jejak pendapat, data, dan lain sebagainya, namun di sisi kami mempertanyakan apakah nantinya teknologi tersebut mampu untuk dapat menjangkau tempat-tempat terpencil, misalnya seperti contohnya pedesaan, atau bahkan suku pedalaman seperti contohnya suku Baduy misalnya, ataupun suku Asmat, suku Dayak, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwasannya orang-orang suku tersebut masih memiliki hak yang sama, yaitu untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka, karena mengatakan mereka berdiri di tanah yang sama, mereka menjunjung hukum yang sama, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, ketika mereka juga tidak menjelaskan sama sekali bagaimana tentang alokasi dana yang ada, kalaupun di sisi mereka tetap adanya dana tersebut, namun kami percaya bahwasannya masih adanya permasalahan urgensi, dan kami percaya bahwa permasalahan urgensi ini lebih penting untuk dapat diselesaikan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga, ketika mereka tidak mampu untuk dapat memastikan apakah adanya lembaga yang mampu untuk dapat mengontrol orang-orang yang
mengontrol orang-orang yang akan mengkoordinasikan mesin-mesin tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya bahwasannya di sisi tim pemerintah lah, di mana mereka tidak mampu untuk dapat menyajikan mekanisme secara sistematis, dan justru mekanisme yang mereka bawakan adalah mekanisme yang kuratif, sehingga hal ini tidak dapat dimenangkan di sisi tim pemerintah. Lalu yang kedua, ketika mereka menyatakan bahwasannya peran mereka atas adanya algoritma tersebut tidak akan menggeser pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sejak tadi kami tim oposisi selalu menarasikan bahwasannya tujuan dan hak dari pemerintah adalah yaitu mereka memiliki wewenang untuk dapat membuat kebijakan. Ketika pembuatan kebijakan ini diambil alih oleh algoritma tersebut, hal ini sudah menjadi identitas yang jelas bahwasannya di sisi tim pemerintah di mana mereka akan melengsarkan seluruh bentuk pemerintahan, di mana mereka hanya bergantung pada atas adanya algoritma tersebut, Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka akan menggeser pemerintahan, dan kami percaya bahwasanya ini tidaklah dapat digunakan. Lalu yang ketiga adalah ketika mereka selalu mengagung-agungkan bahwasanya algoritma ini tidak dapat diretas dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya algoritma ini tetap dapat diretas. Contohnya seperti situs PBB sekalipun yang di sana berisikan 145 negara yang berisikan ilmuwan cerdas sekalipun, yang mereka memiliki pengalaman sekalipun, faktanya ini masih tetap dapat diretas. Ataupun baru-baru ini situs DPR sekalipun, situs negara nasional yang masih tetap dapat diretas, atau bahkan sekalipun situs NASA sekalipun masih mampu untuk dapat diretas oleh bocah dengan umur 17 tahun, yang kita tahu bahwasanya NASA ini merupakan buatan Amerika Serikat, yang di mana Amerika Serikat merupakan negara maju dengan seluruh bentuk teknologi global yang ada. Sehingga hal ini memungkinkan bahwasannya teknologi-teknologi tersebut masih mampu diretas oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, dan sayangnya di sisi tim pemerintah mereka tidak mampu untuk dapat merespon hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, atas adanya ketiga kekurangan dari tim pemerintah, mereka berhak kalah pada perdebatan kali ini. Lalu pada perdebatan kali ini kita selalu membahas mengenai kebijakan manakah yang mampu untuk dapat membuat memuaskan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, mereka menyatakan bahwasannya algoritma akan memberikan sistem hukum yang fleksibel, dan mereka mempermasalahkan atas adanya hukum yang ada di negeri ini dan lain sebagainya. Mari kita lihat esensi hukum tersebut. Esensi hukum ini adalah hukum yang cacat. Karena mengapa? Karena lihat, satu hukum tidak mampu untuk dapat merefleksikan 256 juta orang misalnya. Satu hukum tidak mampu untuk dapat mensejahterakan 17.000 pulau misalnya. Hal ini pun juga akan terjadi di sisi tim pemerintah. Karena mereka menggunakan sistem hukum yang sama, mereka tetap menggunakan sistem pemerintahan yang sama, Dewan Juri yang terhormat. Maka di sisi tim pemerintah pun hal ini akan tetap terjadi. Kalaupun tim pemerintah akan melakukan data-data setiap per daerah sehingga mereka akan menerapkan kebijakan sesuai dengan per daerahnya masing-masing, justru hal ini akan lebih buruk di sisi mereka. Karena mengapa? Karena kita lihat dari setiap individu yang menginginkan adanya hukum mereka masing-masing, sehingga nantinya akan adanya ketimpangan hukum yang terjadi di antara wilayah A dan wilayah B. Kalaupun nantinya tim pemerintah mempermasalahkan adanya hukum yang tak mampu mempuaskan masyarakat, namun kami percaya bahwa pemikiran pemerintah adalah bagaimana memuaskan masyarakat pada jangka panjangnya. Contohnya seperti ketika Presiden B.J. Habibie yang mereka memilih untuk melepas Timor-Timor, yang jangka pendeknya adanya protes dari masyarakat itu sendiri. Namun jangka panjangnya dari pihak pemerintah saat ini adalah ketika tidak adanya suatu bentuk kekerasan, diskriminasi, HAM dan lain sebagainya. Sehingga hal ini membuktikan dan menjawab seluruh bentuk kebutuhan dan keraguan dari tim pemerintah. Maka dari itu kami berhak yang memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Bicara balasan dari tim oposisi menghabiskan waktu sebanyak 44 detik untuk menutup kasus dari tim pemerintah. Dipersilakan pembicara balasan. Ya, terdengar. Kita langsung mulai dalam 3, 2, 1. Mari kita jelaskan kembali dan mari kita klarifikasi kembali tentang mekanisme yang padahal sudah selalu di awal dari pembicaraan pertama, kedua, dan ketiga selalu dijelaskan oleh tim kami, tapi selalu dinaik oleh tim pemerintah. Kami telah membuat list dari awal bahwa kita akan hidup di mana di dunia yang bagaimana setiap negara memiliki sebuah algoritma komputer yang memang mampu untuk mengambil keputusan, dan algoritma komputer yang memang aman untuk digunakan Dewan Juri yang terhormat. Dan kami telah memberikan sebuah mekanisme yang jelas kepada Anda bahwa algoritma komputer ini akan diambil berdasarkan survei masyarakat, partisipasi publik, analisis publik, dan masalah-masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Sehingga semua kebijakan-kebijakan yang ada memang berdasarkan kepada keinginan-keinginan masyarakat. Tim kontra selalu mempermasalahkan kepada kami tentang masyarakat pedalaman dan masyarakat lainnya. Padahal di sisi mereka juga hal tersebut akan terjadi dan bahkan lebih parah, dan yang akan saya jelaskan tadi nanti ya Dewan Juri yang terhormat. Tapi di sisi kami akan lebih memastikan kepada Anda bahwa kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang berdasarkan kepada suatu keputusan yang memang berdasarkan kepada masyarakat.
masyarakat. Lalu yang kedua, mereka selalu saja mempertanyakan kepada kami mengenai sistem ini akan diretas dan akan dihack dan lain sebagainya. Padahal kami telah mengklarifikasi dari awal bahwa sistem ini adalah sistem yang memang sudah kuat, apalagi algoritma komputer tidak ada satu kali pun adanya campur tangan dari manusia sendiri di ojek format, dan tidak akan semudah itu akan diretas pada akhirnya di ojek format. Lalu yang kedua, mereka selalu mempertanyakan dan selalu mendenial apa yang telah kami berikan, bahwasannya akan terjadi sebuah kolaborasi misalnya antara pemerintah dan juga algoritma komputer. Pemerintah tidak akan kehilangan legitimasinya dan juga pemerintah tidak akan kehilangan tugas-tugas mereka di ojek format. Kepala daerah akan tetap memiliki fungsi administratif, akan tetap memiliki fungsi pengawasan, akan tetap memiliki fungsi evaluasi yang terjadi, sehingga algoritma komputer ini tidak pernah menghilangkan tugas-tugas dari kepala daerah, tapi algoritma komputer ini hanya akan menjalankan mengambil sebuah kebijakan yang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat, dan yang menjalankan tetap pemerintah dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga semua argumen mereka yang berdasarkan kepada denial terhadap mekanisme kami telah bisa hancur dari awal dengan Gigantomo. Lalu mereka selalu membawakan kepada kami mengenai mereka pun selalu denial terhadap fakta yang terjadi di lapangan dengan Gigantomo. Mari kita lihat bahwasanya demand masyarakat, keinginan masyarakat tidak pernah jarang sekali tervalidasi dalam proposal mereka dengan Gigantomo. Misalnya kita melihat dari isu lingkungan dan juga global warming yang selalu mereka bawakan. Dari pembicaraan ketiga kami telah memberikan sebuah klarifikasi kepada Anda bahwasanya perjanjian tentang isu-isu ini tidak akan pernah ada, tidak pernah selesaikan sampai sekarang ini karena pemerintah tidak pernah melihatnya, karena pemerintah menganggap bahwa hal tersebut tidak menguntungkan bagi penguasa itu sendiri. Sehingga hal tersebutlah yang denial oleh pemerintah dari awal, dan mereka sangat dismisif terhadap fakta lapangan yang terjadi dengan bagaimana pemerintah yang sangat fluktuatif itu sendiri. Pada poin justifikasi, kami telah memberikan kepada Anda bahwasanya bagaimana yang terjadi di sisi kami adalah algoritma komputer ini memanglah diisi oleh orang-orang bagaimana algoritma komputer ini memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, mereka tidak memiliki bebas bias karena komputer ini tidak mempunyai perasaan. Yang kedua, perancangan algoritma dirancang dengan standar yang logis dan rasional. Yang ketiga, otomatis dan sistematis, dan dia output kebijakan yang tercipta berdasarkan pada indikator kebijakan publik yang sesuai dan juga berdasarkan pada realitas kebutuhan rasional itu sendiri. Dan juga kebijakan akan sangat transparan karena berdasarkan kepada survei dan juga partisipasi publik itu sendiri. Sehingga tersebut akan sangat sesuai terhadap esensi dan karakteristik kebijakan publik yang memang harus dibuat sesuai pada masyarakat, tidak boleh dibuat bias, adil, dan tidak boleh dibuat secara fluktuatif dan harus berdasarkan pada hal rasional. Kami telah memberikan penjelasan kepada Anda mengenai bagaimana karakteristik manusia itu sendiri. Bagaimana manusia, bagaimana kami pun telah memberikan klarifikasi kepada Anda bahwa kebijakan yang memang kebijakan yang tidak bisa mengilur itu akan tetap ada di sisi pro maupun kontra. Tapi keadilan dan juga kebijakan yang baik akan lebih terwujud di sisi kami, karena kami sudah menjelaskan kepada Anda bahwa karakteristik manusia, mereka membuka indikator yang bijak dalam mengambil kebijakan, karena mereka ada perasaan dan ada intervensi dari kebijakan yang pada akhirnya akan sangat bias, dan juga kedua, manusia sangat fluktuatif. Ketika misalnya ada uang ataupun ada sesuai dengan kebutuhan mereka akan lebih membuat kebijakan sesuai dengan hal tersebut, dan kebijakan pada status struktural selalu center kepada yang hanya punya power, dan kebijakan tidak ada akuntabilitas dan juga indikator yang nyata dari masyarakat sendiri. Dan kami telah memberikan sebuah indikasi kepada Anda bahwa kebijakan yang baik dan jalannya pemerintahan yang lebih dipercayakan ada di sisi kami karena berdasarkan pada masyarakat, sehingga semua poin dari pemerintah akan lebih berjalan, dan kami bangga dari tim. Terima kasih. Bicara balasan, mengucap dari tim pertama menghabiskan waktu sebanyak 4 menit 21 detik dengan berakhirnya pidato dari pembicara balasan kita. Pembukaan akhir dari debat ini, bagi para peserta dipersilakan untuk kembali ke meja untuk menunggu hasil keputusan dari ronde semifinal. Thank you, Bali. Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak Bali. Ya, kalian keren. Bye-bye. Cemi keren banget loh kelas 10. Mantap. Ini pakai headset yang biar nggak tidur. Silakan ngobrol di mentor aja ya. Dan indikator sukses pada masyarakat adat ini dapat mengelola pemerintahan pada wilayah adat sendiri dan wilayah sekitar sendiri hanya akan dapat dicapai pada proposal kami, di mana mereka akan diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada pada budaya mereka sendiri. Kemudian rekan berpikir kami dari tim oposisi juga mengatakan bahwasanya masyarakat adat sudah ada budaya yang ditanamkan serta filosofi yang ditanamkan sejak mereka kecil dan menjadi berkembang. Justru dengan adanya proposal kami, di mana kami akan memberikan suatu pendidikan seperti halnya sekolah pada masyarakat adat ini,
akan menghapus stigma pada masyarakat luas, yang mana masyarakat luas ini menganggap bahwasanya masyarakat adat ini adalah masyarakat yang tertinggal, masyarakat adat ini adalah masyarakat yang bodoh, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga masyarakat luas pun akan mampu menyadari bahwasanya masyarakat adat ini masih memiliki budaya yang kental serta budaya yang beragam, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab inilah sekali lagi pernyataan dari tim oposisi tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang terakhir, rekan berpikir kami dari tim oposisi juga lebih memilih kurikulum dari pemerintah untuk diberikan pendidikan kepada masyarakat adat ini. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, nampaknya tim oposisi tidak menyadari bahwasanya dengan memberikan kurikulum dari pemerintah kepada masyarakat adat ini justru akan mengusir budaya dari masyarakat adat itu sendiri, Dewan Juri. Yang mana sejak tadi mereka terus-menerus membanggakan budaya yang telah ada pada masyarakat adat ini sejak mereka kecil, Dewan Juri. Oleh sebab inilah kami yakin bahwasanya terdapat kontradiksi pada proposal tim oposisi, Dewan Juri. Dan sedangkan pada sisi tim kami yakin budaya ini akan tetap tercapai karena apa? Karena filosofi serta kurikulum pendidikan ini akan diatur sendiri oleh mereka, sehingga mereka pun akan mengetahui kebutuhan apa saja yang akan mereka butuhkan, Dewan Juri terhormat. Kemudian masuk ke dalam ranah argumentasi. Argumentasi pertama saya di sini ialah tentang mengapa mosi ini dapat menguntungkan segala atau berbagai macam pihak, Dewan Juri. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada dunia pendidikan yang ada pada saat ini telah ditetapkan kurikulum pendidikan nasional yang berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sebut saja KTSP atau kurikulum 2013 yang kami yakini ini tidak bisa begitu saja diterima oleh masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Misalnya suku adat ini sendiri, Dewan Juri. Karena adanya ketidakcocokan kurikulum di negara tersebut dengan kebijakan atau budaya dari masyarakat adat yang ada di daerah tersebut, sebut saja seperti halnya suku Baduy, suku Dani di Papua, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian justru akan muncul ketidakmerataan pendidikan pada sisi tim oposisi pada tiap daerah yang ada di negara ini, Dewan Juri terhormat. Dengan adanya ketidakmerataan pendidikan ini, tentunya edukasi tidak akan mampu untuk mencapai masyarakat adat itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Dan dengan tidak adanya edukasi ini, maka kami yakin bahwasanya pembangunan di wilayah adat ini sendiri pun tidak akan dapat terhambat atau tidak akan dapat terjadi, Dewan Juri terhormat. Serta mereka pun tidak akan bisa untuk memanfaatkan serta mengelola potensi serta sumber daya alam yang ada di daerah tersebut secara maksimal. Karena dengan tidak adanya edukasi tersebut pula, maka mereka tidak akan mampu untuk menggunakan sumber daya alam secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak dapat dibentuk pada sisi tim oposisi, Dewan Juri terhormat. Misalkan pada suku Asmat di mana mereka menolak adanya dokter, Dewan Juri terhormat. Padahal kondisi kesehatan mereka sendiri sangatlah kritis, Dewan Juri. Seperti halnya terdapat penyakit menular dan lain sebagainya. Dan dengan adanya pendidikan yang diatur oleh mereka sendiri, tetapi tetap berada pada naungan pemerintah di mana pemerintah membiayai pendidikan tersebut, maka secara perlahan pendidikan pun akan mampu, pemerintah pun akan mampu untuk mengarahkan masyarakat yang ada di sana untuk mampu menerima pendidikan ini, Dewan Juri terhormat. Kemudian pada status quo di mana masyarakat adat yang banyak bergantung kepada hasil alam, tetapi dengan tidak adanya pendidikan ini justru membuat mereka untuk tidak mampu melindungi alam itu sendiri, Dewan Juri. Sebut saja hutan adat yang berada di wilayah Kalimantan yang mana akan digusur oleh sebuah perusahaan, Dewan Juri terhormat. Seharusnya dengan pendidikan ini mereka pun akan mampu untuk dengan pendidikan yang diberikan kepada mereka pun akan mampu untuk melindungi hutan adat tersebut, Dewan Juri terhormat. Dan mereka pun tidak akan mudah dibodoh-bodohi oleh orang yang merasa dirinya lebih pintar. Dan pandangan masyarakat luas pun akan berubah kepada mereka, yang mana dengan adanya pendidikan pada masyarakat adat, masyarakat luas tidak akan menganggap masyarakat ini menjadi seorang yang bodoh atau menjadi seorang yang tidak berpendidikan, Dewan Juri terhormat. Kemudian pada suku pedalaman di Papua misalnya, yang mana Papua ini sendiri kaya akan sumber daya alam yakni emas, dan dengan adanya penentuan kurikulum serta filosofis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada pada daerah atau wilayah mereka, maka kami yakin dan kami percaya secara perlahan masyarakat adat yang ada di sana pun akan mampu untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada pada sisi kami, yakni sisi tim pemerintah, Dewan Juri terhormat. Mungkin tim oposisi khawatir dengan adanya pembentukan kurikulum serta filosofi pendidikan oleh otonomi masyarakat adat ini akan menimbulkan sikap sukuisme misalnya, serta disintegrasi bangsa. Akan tetapi kami nyatakan bahwasanya hal ini tidak akan terjadi karena apa? Karena mereka pun akan menyadari bahwasanya sekolah ini telah dibiayai oleh pemerintah, dan mereka pun akan memiliki rasa terima kasih terhadap pemerintah karena pemerintah telah berjasa terhadap perkembangan pendidikan yang ada di sana. Dan meski tim oposisi berkata bahwasanya tidak ada SMA serta tidak ada SMK di wilayah pedalaman masyarakat adat ini, justru hal ini lebih baik pada sisi kami, di mana kamilah yang justru akan menjadi pelopor terciptanya suatu sistem pendidikan yang ada pada wilayah adat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab mosi ini sama sekali tidak dapat, oleh sebab mosi ini hanya akan dapat memberikan keuntungan bagi
masyarakat ini, maka sudah pastilah mosi ini harus direalisasikan. Kemudian argumentasi kedua saya adalah tentang dampak apa yang akan terjadi apabila mosi ini kita realisasikan. Pada sisi kami, yakni sisi tim pemerintah, dalam jangka pendeknya masyarakat adat akan mampu untuk menerima berbagai macam pendidikan terkait potensi daerah mereka sendiri, Dewan Juri. Kemudian mereka pun akan mengetahui tentang budaya serta adat yang terdapat di wilayah mereka secara lebih lanjut. Tak hanya itu, masyarakat luas pun akan dapat mengetahui budaya-budaya yang ada pada sisi mereka tersebut, Dewan Juri terhormat. Sehingga apa? Sehingga dalam jangka panjangnya, dengan masuknya pendidikan yang ada pada wilayah tersebut, kami percaya akan muncul banyak sumber daya manusia alam, sumber daya manusia yang akan berkualitas, yang akan mampu untuk mengelola potensi serta memajukan pembangunan yang ada pada sisi kami, Dewan Juri terhormat. Bandingkan dengan sisi tim oposisi, yang mana dalam jangka pendeknya masyarakat tidak akan menerima perubahan baik secara struktural maupun secara kurikuler, karena mereka pun tidak akan tersentuh oleh pendidikan itu sendiri, karena mereka memiliki sifat yang tidak mau menerima orang luar, Dewan Juri terhormat. Dan dalam jangka panjangnya masyarakat adat ini justru akan tetap berada seperti halnya yang ada di status quo, yakni masyarakat yang konservatif dan lain sebagainya, dan akan sangat mudah untuk terjadinya eksploitasi serta pemanfaatan terhadap adanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah masyarakat adat ini sendiri, sehingga eksistensi dari masyarakat adat ini pun akan dapat terancam, Dewan Juri terhormat. Oleh sebab inilah kami bangga menjadi tim pemerintah. Bicara kedua dari tim pemerintah, bisa waktu 7 menit. Baik, kita akan lanjutkan ke bicara kedua dari tim oposisi, Saudara Yoga. Ya udah aja. Baiklah, apakah saya terdengar? Ya. Baiklah, saya akan mulai pidato saya adalah 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, beberapa klarifikasi sebelum masuk kepada sanggahan saya. Klarifikasi yang pertama, mereka mengatakan bahwa apa sih, dan mereka mengkarakterisasi dan juga mereka menanyakan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat adat di satu sekolah. Kami berpikir bahwa mereka gagal untuk menyebutkan hal itu, di mana kami berpikir bahwa kebutuhan dari masyarakat ada 2, Dewan Juri terhormat. Itu yang pertama, mereka perlu untuk mempreserve atau mempertahankan nilai adat mereka, di mana kami berpikir ini sudah dilakukan setiap hari dan mereka sudah paham betul bagaimana cara untuk mempertahankan budaya mereka. Mereka tahu bagaimana cara mereka melakukan ritual pada siang hari setelah hujan dan lain sebagainya, Dewan Juri terhormat. Sehingga ketika itu selalu dipraktikkan dan selalu dibiasakan di setiap harinya, mereka sudah tahu dan ini menandakan bahwa urgensi mereka untuk membangun sekolah dan urgensi mereka untuk mengontrol kurikulum sekolah untuk mengajarkan filosofi tidak dibutuhkan sama sekali. Lalu kebutuhan yang kedua, mereka juga membutuhkan pendidikan nasional atau pendidikan modern. Namun ada klaim yang tidak strategis di tim afirmasi Dewan Juri terhormat. Mengapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa di status quo konteksnya globalisasi. Tentu saja jika konteks di status quo adalah globalisasi, ini menandakan bahwa kita butuh pelajaran pendidikan nasional, kita butuh pelajaran modern, kita butuh pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial dan lain sebagainya, Dewan Juri terhormat. Inilah mengapa ini akan lebih baik di tim oposisi jika pendidikan atau sekolah-sekolah tersebut dikontrol pemerintah, karena pemerintah tahu bagaimana cara untuk mengembangkan pendidikan, bagaimana cara untuk memberikan guru-guru yang profesional kepada masyarakat adat. Pemerintah tahu bagaimana cara untuk mengembangkan fasilitas dan sebagainya. Sehingga hasilnya adalah yang pertama, kita dapat meng-ensure atau memastikan kualitas guru adalah kualitas guru yang terbaik. Lalu yang kedua, kita dapat meng-ensure atau memastikan fasilitasnya adalah fasilitas yang terbaik. Lalu yang ketiga, banyak NGO yang ada di Indonesia yang mereka ingin untuk berkontribusi untuk menolong sekolah-sekolah di masyarakat adat. Lalu yang keempat, ada KKN dari universitas yang ini menandakan bahwa
di mana pemerintah masih bisa mengalokasikan calon guru, calon guru agar mereka melakukan KKN kepada sekolah-sekolah terpencil tersebut, Dewan Juri terhormat. Inilah mengapa tujuan tim afirmasi di mana mereka mengatakan bahwa kita berada dalam konteks globalisasi akan lebih tercapai di tim oposisi. Lalu klarifikasi yang kedua, adanya klaim tidak strategis lain di tim afirmasi. Mereka mengatakan bahwa mereka tetap akan memberikan supervisor atau ahli budaya dan lain sebagainya. Jika mereka memberikan ahli budaya, kami menanyakan apa tujuan itu, Dewan Juri terhormat. Justru jika mereka dengan ahli budaya, mereka akan membatasi kontrol yang ada dari masyarakat adat tersebut, Dewan Juri terhormat. Bisa saja ahli budaya tersebut akan mengontrol masyarakat adat supaya tidak terlalu ekstrim dan lain sebagainya. Di mana ini yang tidak pernah dijelaskan sama sekali oleh tim afirmasi. Ini yang lebih baik di tim oposisi karena kita memiliki supervisi yang netral. Kita tetap membiarkan mereka untuk mempertahankan budaya mereka, ritual mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Mas, terima kasih masuk kepada sanggahan saya. Sanggahan yang pertama, mereka mengatakan bahwa pemerataan pendidikan dibutuhkan di status quo dan lain sebagainya. Namun, mereka sama sekali belum pernah menjelaskan mengapa pemerataan pendidikan dapat terjadi di tim afirmasi Dewan Juri terhormat. Mereka belum menjelaskan mengapa masyarakat adat memiliki yang pertama akses untuk meng-hire atau mempekerjakan guru yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, mengapa masyarakat adat bisa menciptakan kurikulum yang bagus Dewan Juri terhormat. Bagaimana masyarakat adat tahu bagaimana cara untuk menguji kurikulum tersebut dan lain sebagainya, Dewan Juri terhormat. Bagaimana diskusi dari masyarakat adat untuk menentukan kurikulum yang ada di tim afirmasi. Ini belum jelas sama sekali di tim afirmasi. Sehingga kami berpikir bahwa ketika di tim oposisi kita sudah menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan kualitas guru, fasilitas dan sebagainya, maka akan ada pemerataan pendidikan karena kurikulum yang ada di sekolah tersebut sama dengan kurikulum yang ada di kota. Sehingga pemerataannya adalah pendidikan yang ada di masyarakat adat tersebut akan sama dengan pendidikan di kota. Inilah mengapa kita bisa menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih bagus. Lalu sanggahan yang kedua, mereka mengatakan bahwa indikator dari sukses dari tiap individu berbeda-beda. Kami mengakui bahwa indikator dari setiap masyarakat adat berbeda-beda. Namun kami berpikir bahwa indikator sukses tersebut yang berbeda-beda masih bisa diakses tanpa melalui sekolah-sekolah tersebut, Dewan Juri terhormat. Kami berpikir bahwa ketika mereka tidak berdiri sekolah, namun mereka masih bisa mempertahankan budaya mereka, melakukan ritual, maka mereka memiliki indikator sukses yang itu masih bisa di-achieve atau tercapai di tim oposisi. Sedangkan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa masyarakat adat tidak akan menerima budaya kita karena mereka takut pemerintah akan mengancam, mereka takut bahwa pemerintah akan menipu mereka dan lain sebagainya. Yang pertama, kami menanyakan apa hubungannya dengan mekanisme mereka, Dewan Juri terhormat. Karena kami berpikir bahwa bukankah lebih susah jika mereka memakai kurikulum mereka ketika mereka tidak memiliki kurikulum yang komprehensif, ketika mereka tidak memiliki guru-guru yang komprehensif dan juga berpengalaman, Dewan Juri terhormat. Contohnya, ketika mereka tidak memiliki guru-guru tersebut dan fasilitas tersebut, maka kemampuan negosiasi mereka tidak bisa karena mereka tidak bisa melawan asing yang mau menambang hutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berpikir bahwa terlebih lagi di tim oposisi ketika kita memberikan pendidikan yang layak bagi mereka, bukan berarti kita akan mengancam mereka karena mereka karena pemerintah masih memberikan akses bagi mereka untuk mempertahankan budaya mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itu poin mereka tentang menghapus budaya dan lain sebagainya tidak benar karena ketika mereka sekolah bukan berarti mereka tidak bisa melakukan ritual dan lain sebagainya. Lalu masuk kepada perpanjangan argumen saya, bagaimana di tim oposisi kita dapat mengakomodasi cita-cita dan juga kebutuhan masyarakat adat secara progresif. Di satu sisi, karakterisasi dari masyarakat adat adalah masih banyak dari mereka yang masih memiliki kepentingan untuk menggapai cita-cita mereka dan juga masuk ke dalam sistem pendidikan. Contohnya, suku Baduy luar yang mereka memiliki interest atau kepentingan secara terbuka dan mereka ingin mendapatkan pendidikan yang progresif dan lain sebagainya. Komparasinya adalah di tim afirmasi akan lebih buruk karena masyarakat tersebut tidak bisa mendapat pendidikan yang progresif dan juga layak dari pemerintah karena mereka tidak bisa mendapat matematika, IPA dan lain sebagainya karena proposal mereka memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengontrol kurikulum dan lain sebagainya, Dewan Juri terhormat. Sehingga masyarakat akan lebih fokus untuk mengajarkan filosofi daripada pendidikan tersebut. Meskipun matematika, IPA dan lain sebagainya akan diajarkan di tim afirmasi, ini akan tidak maksimal sama sekali karena pertama mereka tidak punya guru, lalu yang kedua mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengajar matematika, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengajar IPA dan lain sebagainya. Ini buruk karena dua alasan. Secara prinsip tujuan edukasi dalam memberikan perkembangan. Contohnya IPA yang memberikan edukasi dan juga wawasan
terhadap ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Namun di tim afirmasi mereka tidak sesuai dengan esensi pendidikan tersebut karena tidak ada yang perkembangan ketika mereka mempelajari filosofi yang mereka sudah paham betul, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kompresinya adalah di tim oposisi kita masih mempertahankan prinsip tersebut karena setidaknya kita masih bisa memberikan perkembangan dalam hal matematika, IPA dan sebagainya ketika hal ini dikontrol oleh pemerintah. Lalu yang kedua, secara praktis mereka proposal tim afirmasi tidak mengakomodasi cita-cita mereka. Contohnya mereka tidak bisa menjadi dokter ketika sekolah mereka hanya mengajarkan filosofi hidup mereka dan sebagainya. Di tim oposisi ini akan lebih baik karena mereka bisa menjadi dokter dan sebagainya ketika mereka mendapatkan edukasi yang layak, sehingga ketika mereka menjadi dokter mereka bisa menyembuhkan masyarakat adat dan lain-lain sehingga mereka masih bisa berkontribusi dalam adat mereka. Kami bangga sebagai tim oposisi. Bicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 26. Selanjutnya kita akan panggilkan pembicara ketiga dari tim pemerintah. Baik, apakah suara saya terdengar? Oh iya. Saputra apakah Dewa. suara saya terdengar? Ya. Ya. Baik, di sini saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, di sini tim oposisi seolah menutup mata di mana saat ini masyarakat adat diharuskan untuk bertahan hidup di tengah-tengah eksploitasi yang dilakukan oleh manusia modern tanpa adanya suatu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada mereka untuk bertahan hidup. Dewan Juri yang saya hormati, di sini tim oposisi gagal untuk membuktikan mengapa pendidikan nasional seperti matematika, ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya sangatlah penting bagi mereka, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya parameter sukses bagi mereka bukanlah untuk dapat menguasai materi-materi tersebut dibandingkan tapi mereka sukses mereka adalah untuk dapat mempertahankan budaya mereka. Dewan Juri yang saya hormati, sanggahan kami yang pertama untuk tim oposisi di mana mereka menarasikan bahwasanya seharusnya pendidikan modern ini diberikan lewat KKN dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kami telah menarasikan bahwasanya karakterisasi dari suku adat ini tidaklah menerima dunia luar. Bagaimana bisa mereka ketika ada KKN yang masuk ke dalam suku mereka akan langsung menerima materi dan lain sebagainya. Hal tersebut telah membuktikan bahwasanya narasi dari tim oposisi tidaklah dapat berdiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sanggahan kami yang selanjutnya, tim oposisi juga menarasikan bahwasanya ahli budaya ini tidak akan berguna dan lain sebagainya, tetapi kami percaya bahwasanya kami telah menarasikan bahwasanya ahli budaya ini berfungsi untuk melakukan pendekatan kepada mereka agar mereka mau menerima pendidikan kurikulum yang telah sesuai dan telah mengadopsi budaya di sisi mereka. Kemudian tim oposisi juga menarasikan bahwasanya pemerataan pendidikan tidak akan ada di sisi kami dan kesuksesan pun tidak akan ada di sisi kami. Kami percaya bahwasanya masyarakat tersebut tidak memiliki parameter sukses untuk menjadi seorang ilmuwan dan lain sebagainya dibandingkan mereka sukses mereka adalah untuk bertahan hidup dan mereka bisa memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. Kami percaya di sisi kami di mana kami telah menerapkan kurikulum yang sesuai dengan budaya mereka dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti contohnya bercocok tanam dan lain sebagainya. Kami percaya bahwasanya di sisi kami pemerataan pendidikan tetap ada. Kemudian tim oposisi menarasikan juga bahwasanya sukses individu berbeda-beda dan mereka menarasikan bahwasanya pendidikan di sisi kami berbeda dengan yang lain, berbeda dengan pendidikan formal yang berskala nasional. Tetapi kami percaya hal tersebut telah membuktikan kontradiksi dari sisi tim oposisi di mana mereka menarasikan hal tersebut, dan kami percaya bahwasanya justru sukses individu yang berbeda-beda ini tercapai di sisi kami di mana kami telah menyesuaikan pendidikan yang cocok untuk mereka, di mana mereka diberikan pendidikan untuk bertahan hidup dengan budaya mereka. Dewan Juri yang saya hormati, kemudian tim oposisi juga menarasikan bagaimana jika ada seseorang yang ingin menjadi dokter dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kami telah menarasikan bahwasanya karakterisasi dari suku-suku adat ini di mana mereka menolak dunia luar, dan kami percaya bahwasanya mereka tidak memiliki stigma untuk menjadi dokter, pemimpin daerah
daerah dan lain pemimpin negara dan lain sebagainya. Meskipun ada, kami percaya bahwasanya hal tersebut tetap baik, di mana dalam studi kasusnya Nelson Mandela dari pedalaman Afrika yang ia memajukan daerahnya, Dewan Juri yang saya hormati, hal tersebutlah membuktikan bahwasanya narasi dari tim oposisi tidaklah dapat berdiri. Kemudian Dewan Juri yang saya hormati, di sini tim pemerintah menarasikan bahwasanya mereka tidak akan mempelajari hal-hal yang baru di sisi kami, tetapi kami percaya bahwasanya kami akan memberikan hal-hal baru seperti apabila terjadi penggusuran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara tersebut, di suatu wilayah tersebut, kami percaya mereka akan diberikan pendidikan untuk melakukan reboisasi misalnya dan lain sebagainya agar mereka masih bisa bertahan hidup di tengah-tengah eksploitasi yang tengah terjadi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin pertentangan kami, di sini kami memiliki 2 poin pertentangan, yaitu yang pertama adalah benefit bagi sumber daya manusia yang terdapat di dalam suku adat tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Dewan Juri yang saya hormati, di sini tim oposisi menarasikan bahwasanya pendidikan formal sangatlah berguna bagi mereka. Tetapi mari kita bandingkan ketika mereka menarasikan hal tersebut, kami percaya bahwasanya masyarakat suku adat ini tidak memerlukan pendidikan formal tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, mereka hanya bertahan hidup berdasarkan alam dan kami percaya bahwasanya taraf kesuksesan mereka untuk menjadi kepala adat misalnya bukanlah untuk menjadi seorang ilmuwan. Dewan Juri yang saya hormati, kami percaya bahwasanya kenegatifan tersebut berada di sisi tim oposisi. Berbandingkan dengan sisi tim kami, di mana kami memfasilitasi keinginan mereka, di mana kami membiarkan mereka untuk bertahan hidup atau survive di tengah-tengah budayanya, dan kami tidaklah mengurangi budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut. Berbeda dengan sisi tim oposisi, di mana mereka menarasikan akan memberikan pendidikan formal, kami percaya bahwasanya budaya-budaya tersebut akan luntur. Dewan Juri yang saya hormati, dengan adanya pendidikan formal tersebut. Berbeda dengan sisi tim kami, di mana kami akan membiarkan masyarakat tersebut dapat sejahtera, di mana kami memiliki pendidikan untuk mereka bertahan hidup. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, poin pertentangan kami yang kedua yaitu tentang pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, di sisi tim oposisi, di mana mereka memberikan pendidikan formal bagi mereka, kami percaya bahwasanya hal tersebut tidaklah berguna bagi masyarakat suku adat tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, kami percaya ketika masyarakat adat tersebut tidaklah bertindak seresponsif masyarakat pada umumnya karena mereka sangatlah kental dengan budayanya. Apabila diberikan pendidikan formal, hal tersebut tentunya belum dapat diaplikasikan di tengah-tengah suku mereka. Kami percaya justru hal tersebutlah yang sangatlah justru pendidikan formal tersebut yang sangatlah tidak berguna di sisi tim oposisi. Berbanding terbalik dengan sisi tim kami, di mana kami memberikan pendidikan mereka untuk sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan budaya mereka. Kami percaya bahwasanya budaya mereka akan tetap terlestarikan. Dewan Juri yang saya hormati, dan kami percaya bahwasanya kami akan memberikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti contohnya kami akan memberikan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Kami percaya bahwasanya hal tersebut akan cukup di sisi kami, di mana kami akan memberikan pendidikan yang standarisasinya sesuai dengan suku adat mereka. Dewan Juri yang saya hormati, bagaimana kami telah menarasikan bahwasanya studi kasusnya suku Asmat yang mereka bertindak tidak responsif ketika ada dokter dan padahal mereka di tengah krisis kesehatan. Kami percaya bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi di sisi kami, di mana kami akan mengajarkan sesuatu yang baik tanpa adanya penghapusan budaya di tengah-tengah mereka. Untuk itu kami percaya bahwasanya kemenangan mutlak berada di sisi tim kami, sisi tim pemerintah. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 23. 7 menit 23. Selanjutnya kami akan panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi, Saudara Gustaf. Apakah saya terdengar? Bisa lebih dikeraskan lagi? Apakah saya terdengar? Halo? Juri yang lain bisa mendengar dengan lebih keras? Tidak. Kurang keras. Halo, apakah saya terdengar? Gimana? Masih kurang. Halo? Apakah
Anda menggunakan mikrofon dari alat Anda? Halo, apakah saya terdengar? Oke, udah jelas ya? Oke, udah jelas. Saya akan mulai 4, 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, mengapa pemerataan kualitas pendidikan sangatlah buruk terjadi di tim mereka? Kami mempercayai hal tersebut dapat dipenuhi oleh dua alasan. Yang pertama telah dibawa oleh pertama saya, dan kedua adalah kami percaya ketika pemerintah tersebut adalah pemerintah yang akan mendanai sekolah-sekolah tersebut. Artinya kita sebagai pemerintah akan menggunakan uang pajak yang kita dapatkan dari masyarakat kita. Kami berpikir ketika kita mengambil dana-dana tersebut, pada akhirnya kami akan selalu berusaha untuk memangkas dana-dana yang telah kita berikan kepada sektor pendidikan lain, bukan? Dimana sebagai contohnya ketika kita akan memberikan dana tersebut sebagai pendidikan kepada kepala suku sebagai contohnya, maka kami akan mengambil dana-dana dari sektor pendidikan lain yang berada di Sumatera sebagai contohnya. Hal ini tidak pernah dijelaskan di mekanisme oleh tim pemerintah sebagai contohnya, maka kami berpikir bahwa analisa ini dapatlah masuk di perdebatan ini pada akhirnya. Kedua, akan lebih buruk lagi ketika masyarakat adat akan menghapus beberapa pelajaran seperti Indonesia, PPKN, dan lain-lain, kan? Karena mereka menyerang budaya mereka sebagai contohnya. Pertama, kami telah mengatakan bahwa ini akan lebih buruk di tim pemerintah karena mereka telah membawa konteks tentang globalisasi, di mana kami berpikir hal ini akan lebih susah bagi mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia sebagai contohnya, ketika mereka ingin melakukan negosiasi sebagai contohnya dan lain-lain, di mana mereka tidak mengetahui bahasa apa yang harus mereka gunakan sebagai contohnya, bukan? Atau bahkan kedua, ketika mereka menghapus sebagai contohnya PPKN dan lain-lain, kami beranggapan bahwa ketika mereka melakukan hal tersebut dan mereka mendapatkan berita sebagai contoh dari masyarakat mayoritas sebagai contoh, mereka mengetahui bahwa masyarakat adat menghapus PPKN dan lain-lain, kami berpikir bahwa tersebut akan menciptakan lebih banyak permasalahan pada akhirnya, kan? Karena masyarakat mayoritas pada akhirnya akan berpikir bahwa masyarakat adat melakukan chauvinisme dan lain sebagai contohnya, kan? Oleh karena itu kami berpikir bahwa akan lebih baik bahwa kita melindungi masyarakat adat pada akhirnya dengan tidak memberikan mereka pendidikan tersebut, namun kita masih mengakomodir pendidikan modern mereka. Yes, silakan. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan berpikir kami dari tim oposisi sama sekali tidak menyadari bahwasanya bagaimanakah cara mereka untuk belajar PPKN, belajar bahasa Indonesia, sementara pada saat ini pun mereka belum bisa untuk menerima masyarakat luar. Oleh sebab inilah digunakan peran dari ahli budaya tersebut untuk melakukan suatu pendekatan bagi mereka agar mereka mampu untuk menerima pendidikan dari sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Pertama, menurut kami akan sangatlah bermasalah ketika mereka mengatakan bahwa ahli budaya dan lain-lain akan berada di sisi mereka, karena kami percaya bahwa artinya otonomi yang mereka katakan di debat ini tidak akan berlangsung dengan 100%, bukan Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu kami berpikir bahwa mereka tidaklah konsisten di perdebatan hari ini, Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu kami percaya bahwa mekanisme mereka bahwa tidak mencukupi di dalam perdebatan ini. Kedua, mereka mengatakan bahwa masyarakat adat selalu tertutup dan lain-lain. Namun kami percaya bahwa ini terjadi di masa lalu di tahun 1930 dan bukan di masa modern. Kami percaya di masa modern masyarakat adat akan menerima sebagai contohnya turis asing ataupun turis domestik. Itulah mengapa di dalam status quo terdapat sebuah iklan di mana pemerintah Indonesia bahkan mengakomodasi tempat-tempat mereka sebagai salah satu tujuan wisata sebagai contohnya, bukan? Namun apa yang diperlukan adalah mereka setidaknya mau menghormati budaya-budaya orang tersebut pada akhirnya. Inilah mengapa kami percaya bahwa pada akhirnya mereka tetap akan menerima orang-orang tersebut. Namun alasan kedua adalah kami juga berpikir bahwa mereka tentunya pragmatis. Pemerintah mengatakan bahwa ekonomi mereka bermasalah karena berbasis alam dan lain-lain. Sehingga kami berpikir bahwa akan lebih strategis bagi masyarakat adat tersebut untuk menerima pelajar dari KKN tersebut, kan? Agar ekonomi mereka akan lebih baik dengan menerima pelajar KKN yang dapat berkontribusi kepada pertanian mereka sebagai contohnya dan lain-lain. Oleh karena itu kami berpikir bahwa akan lebih baik di tim oposisi pada akhirnya Dewan Juri terhormat. Ketiga, kami mengatakan bahwa alam akan terkomodasi karena mereka telah melakukan hal-hal tersebut sehari-hari, bukan? Di mana praktis ataupun praktek tentang adat-adat mereka akan dilakukan setiap hari pada akhirnya. Oleh karena itu kami percaya bahwa ini menciptakan sebuah edukasi langsung dari masyarakat adat kepada masyarakat kepada generasi-generasi mereka pada akhirnya, sehingga kami pikir bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terakomodasi. Namun kami berpikir bahwa di tim oposisi kami bisa mengakomodir dua hal. Pertama adalah kami menjaga kebudayaan mereka bagi mereka yang menginginkan hal tersebut pada akhirnya, di mana masyarakat adat tersebut akan menyimpan adat mereka dan akan belajar dari orang tua mereka pada akhirnya. Namun kedua, bagi masyarakat yang menginginkan masyarakat adat yang ingin keluar dari komunitas mereka sebagai contohnya dan menginginkan sebuah progresivitas di dalam komunitas mereka, kami pikir kami juga bisa memenuhi hal tersebut karena
karena kami menciptakan sebuah pendidikan yang modern pada akhirnya yang dimana mereka bisa ikuti dan lain-lain, bukan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami berpikir bahwa kami bisa mengakomodasi kedua-duanya. Komparasi di tim oposisi, kami percaya bahwa ketika mereka mengharuskan semua masyarakat adat untuk mengikuti pendidikan yang dimana mereka mengatakan otonomi ataupun mereka mengatakan bahwa mereka akan mengatur filosofi dan lain-lain, kami percaya bahwa hal tersebut akan menutup kemungkinan bagi masyarakat adat tersebut untuk mendapatkan akomodasi dari dua kebutuhan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami percaya bahwa tim pemerintah akan lebih buruk pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Menuju ke selanjutnya, mereka mengatakan bahwa masyarakat akan memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan dari alam dan lain-lain. Namun pertama kami masih percaya bahwa hal ini tetaplah bermasalah apabila mereka memaksakan bahwa masyarakat adatlah yang harus berubah dan lain-lain. Karena kami percaya bahwa masyarakat modern lah yang dimana mereka menciptakan kontribusi lebih besar kepada penghancurannya alam ini, bukan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami berpikir bahwa akan lebih efektif bahwa kita meminta masyarakat modern sebagai contohnya untuk menggunakan teknologi hijau sebagai contohnya Dewan Juri yang terhormat agar menciptakan sebuah progresivitas yang lebih baik daripada kita memaksa masyarakat adat untuk menggunakan teknologi atau bahkan menggunakan ilmu-ilmu yang mereka paksakan kepada masyarakat adat, di mana mereka masih memberikan otonomi, di mana kurikulum tidak akan sekomprehensif yang akan diciptakan di tim pemerintah pada akhirnya. Oleh karena itu kami berpikir bahwa hal tersebut akan menciptakan permasalahan lebih lanjut di tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Menuju titik perdebatan pertama saya, namun sebelum itu ada intervensi? Tidak usah. Titik perdebatan pertama, mari kita melihat bagaimanakah seluruh kasus mereka terbuat di perdebatan hari ini. Menurut kami, seluruh kerugian mereka akan terjadi apabila mereka bisa membuktikan bahwa masyarakat di saat modern ini sangatlah diskriminatif. Itulah mereka mengapa mengatakan bahwa masyarakat akan mengusir mereka, itulah mengapa mereka mengatakan bahwa masyarakat akan menipu mereka dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa hal ini tidak terjadi tidak terjadi di konteks saat ini. Karena pertama, pemerintah dan aktivis pun mereka memiliki sebuah kepentingan untuk menjaga atau memberikan proteksi kepada masyarakat tersebut pada akhirnya. Karena pertama, apabila kita melihat dari segi pemerintah, kami percaya bahwa pemerintah menginginkan untuk memenuhi segi dari HAM, bukan di mana ketika mereka mendapati sebagai media internasional menyerang hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka menindas masyarakat asli sebagai contohnya, tentu mereka akan mendapatkan tekanan dari luar negeri sebagai contohnya. Namun yang kedua adalah mereka ingin melindungi masyarakat tersebut karena segi dari pariwisata yang dapat terancam apabila mereka menghapuskan masyarakat adat tersebut di Indonesia sebagai contohnya. Oleh karena itu kami percaya bahwa pemerintah ingin melindungi masyarakat adat. Kedua, kami percaya bahwa masyarakat adat akan mendapatkan perlindungan karena di dalam status quo sangatlah progresif, di mana PKN sebagai contoh tercipta di dalam status quo. Hal tersebut mengajarkan kita selalu toleransi dan lain-lain. Artinya masyarakat di dalam status quo akan berusaha untuk melindungi masyarakat adat. Hal ini telah terjadi di tahun 2020, di mana sebuah perusahaan di Kalimantan berusaha untuk mengusir masyarakat adat dan masyarakat setempat bahkan melindungi masyarakat adat pada akhirnya. Ini yang kami percaya bahwa hal tersebut telah menunjukkan bahwa progresivitas telah terjadi pada akhirnya. Namun mereka, meskipun masyarakat tidak sebaik itu dan lain-lain, namun kami berpikir bahwa ini bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena kami berpikir bahwa diskriminasi terjadi karena mereka ada tidak sebagai ras yang lain dan lain. Oleh karena itu kami berpikir bahwa supervisi seperti polisi akan lebih baik. Kami menolak mosi. Terima kasih. Bicara ketiga dari tim posisi selanjutnya kami akan panggilkan bicara simpulan dari tim posisi Saudara Yoga. Apakah saya terdengar? Ya. Baiklah, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan tim afirmasi yang kami hargai, beberapa alasan mengapa tim posisi harus menang dalam debat kali ini. Alasan yang pertama, kami berpikir bahwa adanya klaim tidak strategis yang ada di tim afirmasi. Mengapa demikian? Ada dua Dewan Juri. Yang pertama, mereka mengatakan dan bermain di senario atau di konteks di mana kita sedang mengalami globalisasi. Tentu saja, jika konteksnya adalah globalisasi, maka ini menandakan bahwa masyarakat adat butuh pendidikan yang sangat komprehensif, butuh pendidikan seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya. Di mana kita sudah
sudah membuktikan bahwa ini akan lebih baik di tim oposisi ketika pemerintah yang mengontrol kurikulum mereka, maka pemerintah bisa memberdayakan mereka. Pemerintah bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat komprehensif terhadap mereka agar mereka bisa bersaing dan mereka bisa beradaptasi dengan konteks globalisasi yang mereka berikan. Namun mereka belum pernah mengkooperasi bagaimana di tim afirmasi, bahkan di tim afirmasi ketika masyarakat adat tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut, bagaimana mereka masih bisa beradaptasi dalam konteks globalisasi yang mereka berikan. Lalu klaim yang kedua, mereka mengatakan bahwa di tim afirmasi mereka memiliki supervisor atau ahli budaya. Tentu saja, jika ada ahli budaya dan sebagainya, maka ini menandakan bahwa itulah yang akan mengontrol atau membatasi otonomi dari masyarakat adat tersebut ketika mereka ingin mengontrol kurikulum mereka. Inilah yang belum dijelaskan oleh tim afirmasi. Lalu masuklah kepada dua titik perdebatan yang ada di debat kali ini. Titik perdebatan yang pertama, apakah ini urgent untuk tim titik perdebatan pertama, urgensi dari kontrol masyarakat adat. Tim oposisi sudah menjelaskan bahwa di status quo tidak ada urgensi bagi masyarakat adat untuk mengontrol sekolah-sekolah, untuk mengontrol kurikulum dan lain sebagainya. Karena kami berpikir bahwa tanpa sekolah pun masyarakat adat sudah mampu untuk melestarikan dan juga mempertahankan budaya-budaya mereka. Karena budaya mereka mereka pahami betul-betul, karena budaya mereka sudah diturunkan dari leluhur ke leluhur, sehingga tidak ada alasan mereka tidak paham tentang budaya mereka masing-masing, sehingga mereka sudah biasa. Contohnya, mereka sudah terbiasa dengan berbahasa yang mereka bisa, seperti mereka sudah bisa berbahasa adat Asmat dan lain sebagainya, yang ini sudah dibiasakan tiap hari. Mereka juga sudah tahu bagaimana cara melakukan ritual-ritual mereka, karena ini sudah diajarkan sejak mereka kecil dan lain sebagainya. Dewan Juri Terhormat, hal ini mengapa kami berpikir bahwa tidak ada urgensi bagi tim afirmasi untuk memberikan otonomi kepada masyarakat adat untuk mengontrol kurikulum mereka dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak pernah disanggah sama sekali oleh tim oposisi, di mana mereka belum pernah menyanggah mengapa di status quo tidak ada kemampuan bagi para masyarakat adat untuk melestarikan budaya-budaya tanpa sekolah. Mereka mengatakan bahwa konteks di status quo adalah masyarakat adat tidak tahu cara mempertahankan budaya. Oleh karena itu, jika mereka bermain dalam konteks ini, maka kita menanyakan mengapa masyarakat adat di tim afirmasi mampu mengontrol kurikulum jika mereka saja tidak paham budaya-budaya mereka sendiri. Oleh karena itu kami berpikir bahwa di tim afirmasi mereka belum bisa menjelaskan secara kompleks mengapa masyarakat adat masih bisa memberikan yang terbaik dalam hal kurikulum dan juga pengajaran kepada masyarakat adat yang lain. Lalu isu kedua atau titik perdebatan kedua, mana yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat adat. Tim oposisi sudah menganalisis bahwa ada banyak kebutuhan dari masyarakat adat. Yaitu yang pertama adanya alam, yang kedua adanya budaya yang harus dilestarikan, dan yang ketiga adanya progres. Lalu bahas persatu-satu, kami berpikir bahwa dalam hal alam kita sudah menyanggah tim afirmasi, di mana kita sudah mengatakan bahwa di tim afirmasi mereka tidak bisa bernegosiasi dengan korporasi asing karena mereka tidak bisa mendapat pendidikan yang progresif. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Inggris ketika mereka ingin bernegosiasi dengan korporasi asing. Dewan Juri Terhormat. Namun di tim oposisi ini akan lebih baik karena ketika mereka mendapatkan pendidikan yang komprehensif seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mereka akhirnya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi untuk mempertahankan alam mereka. Hal ini yang belum disanggah sama sekali oleh tim afirmasi. Jika mereka mengatakan reboisasi, ini tanpa sekolah pun mereka masih melakukan hal tersebut karena mereka memiliki basis pertanian dan sebagainya. Isu yang kedua, di tim oposisi kita sudah menjelaskan bahwa budaya masih bisa dipertahankan karena memberikan sekolah, mereka masih bisa, karena meskipun kita memberikan sekolah, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan ritual dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dalam hal progres, ini akan lebih baik di tim oposisi karena pemerintah dapat memastikan guru yang terbaik, kurikulum terbaik, KKN dan lain sebagainya, di mana ini yang belum disanggah oleh tim afirmasi. Mereka belum membuktikan mengapa ketika pada akhirnya masyarakat adat memiliki progres sekolah Bicara simpulan dari tim posisi menghabiskan waktu 4 menit waktu. Selanjutnya kita akan panggilkan pembicara simpulan dari tim pemerintah, Saudara Raihan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Dewan Juri yang terhormat, dengan bangganya tim oposisi selalu membanggakan bahwasannya mereka selaku pemerintah sudah memberikan segala bentuk infrastruktur dan infrastruktur pada pendidikan dengan memberikan adanya segala bentuk kemajuan. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak mengakui bahwasanya lihat pada saat ini di mana segala bentuk sarana infrastruktur dan infrastruktur hanya terfokuskan kepada pulau-pulau Jawa misalnya. Contohnya, lihat universitas bagus seperti ITB, IPB, Universitas Indonesia dan lain sebagainya hanya terkonsentrasi pada pulau Jawa itu sendiri. Sementara pulau-pulau lainnya seperti Sumatera,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Nusa Tenggara sekalipun, hal ini tidak pernah diperhatikan oleh tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami percaya terkait apa yang telah kami sampaikan. Yang pertama, ketika mereka menuduh kami bahwasanya kami akan menggunakan ahli budaya tersebut, di mana ahli budaya tersebut justru akan mampu untuk dapat melimitasi. Hal ini justru akan lebih berbahaya di sisi tim komposisi. Karena mengapa? Karena pertama, mereka tidak memperhatikan mekanisme kami bahwa tujuan kami sebenarnya adalah dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan ahli budaya tersebut, karena mereka lebih tahu sehingga pendekatan ini akan lebih mudah, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah ketika mereka mengatakan bahwasannya kita mengambil atas adanya konteks globalisasi sehingga mereka berhak untuk dapat menerapkan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Namun Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami mengambil konteks globalisasi ini karena pada saat ini lihat ketika adanya eksploitasi yang berlebihan pada pihak-pihak yang menguasai atas adanya hutan tersebut. Ketika saat ini dengan adanya globalisasi tersebut, seluruh suku-suku tersebut tidak mampu untuk dapat bertahan hidup. Maka dari itu, kami percaya bahwasanya dengan adanya globalisasi ini, justru hal ini tidak mampu dapat membuat para suku tersebut untuk dapat bertahan hidup. Dan kami percaya bahwasanya satu-satunya kurikulum yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan adalah di mana mereka kurikulum tersebut mampu dapat mengakomodasi kebutuhan mereka, di mana mereka tetap mempertahankan budaya mereka, karena kami percaya bahwasanya budaya mereka merupakan harga mati yang memang betul-betul harus dijaga oleh mereka, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua adalah ketika mereka mengatakan bahwasannya nantinya guru-guru dari suku pedalaman tersebut tidak akan mengerti dan tidak akan paham apa yang mereka ajarkan. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa dalam mekanisme kami yang telah gamblang menjelaskan bahwasanya nantinya kami akan melakukan pelatihan yang tetap dididik oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya pemerintah akan lepas tangan ketika nantinya orang-orang dari suku pedalaman tersebut memang betul-betul mampu dapat mandiri dalam memegang sekolah tersebut, sehingga tidak adanya celah bagi tim oposisi untuk dapat menyerang atas adanya argumentasi kami. Lalu yang pertentangan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami memenangkan pertentangan yang pertama, yaitu pihak manakah yang mampu dapat mensejahterakan masyarakat adat pada akhirnya. Di sisi mereka mengatakan bahwa dengan melakukan pendidikan modern dan lain sebagainya dengan sesuai dengan standarisasi nasional akan mampu untuk dapat memberikan kesejahteraan pendidikan. Namun kami percaya tidak, bahwa hal ini justru akan lebih baik di sisi kami. Karena mengapa? Karena kurikulum yang diterapkan justru mampu dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Contohnya, ketika Anda membutuhkan adanya strategi kurikulum yang dimana terfokuskan dalam penjagaan lingkungan, maka kurikulum tersebut harus untuk dapat menjaga lingkungan dan mampu dapat memenuhi kebutuhan Anda ke depannya. Kalaupun nantinya tim oposisi mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah progresif dan masyarakat sudah progresif di mana adanya penerapan kebijakan secara kultural ataupun struktural, kami percaya bahwa ini tidak akan cukup. Karena mengapa? Karena pada akhirnya suku-suku tersebut yang harus mampu untuk dapat bertahan diri, suku-suku tersebut yang harus mampu untuk dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena kami percaya masih adanya banyak masalah urgensi yang harus diurus pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kesejahteraan dimenang oleh tim pemerintah 1-0. Lalu yang kedua adalah proposal manakah yang mampu untuk dapat memberikan masyarakat ada yang survive. Dewan Juri yang terhormat di tim oposisi, di mana mereka tetap melakukan standarisasi nasional dengan menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Namun yang perlu kami pertanyakan adalah apakah penggunaan bahasa Inggris itu akan terus dilakukan oleh masyarakat adat tersebut? Dan kami percaya bahwa penggunaan standarisasi nasional tersebut secara tidak langsung tidak sesuai dengan tujuan yang kami inginkan pada perdebatan kali ini, di mana kami tetap mempertahankan budaya mereka, namun mereka tetap dapat survive pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Sementara di sisi kami, mereka tetap dapat survive karena mengapa? Karena penerapan segala bentuk kurikulum tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, Dewan Juri yang terhormat. Lebih lagi, budaya tersebut tetap ada di sisi kami, karena mengapa? Karena pada akhirnya tujuan kami ini mampu dapat tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Ketika kami berhasil memenangkan dua pertentangan, yaitu pertentangan masyarakat adat lebih mampu untuk dapat survive dan masyarakat adat dapat sejahtera, maka perdebatan kali ini dimenangkan dengan mutlak oleh tim pemerintah. Terima kasih. Bicara simpulan dari tim pemerintah menghabiskan waktu 9 detik. Dengan demikian berakhir pula babak final LDBI Nasional tahun 2020 yang mempertemukan tim dari Provinsi Lampung dan juga tim dari Jawa Timur. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada kedua tim karena sudah menampilkan performa terbaiknya dan kemampuan terbaiknya, dan siapapun yang menjadi pemenang dalam lomba ini kalian adalah juaranya karena kalian bisa menunjukkan kepada anak-anak yang ada di Indonesia, anak-anak yang ada di tempat Anda bahwa Anda memiliki kemampuan yang lebih dibanding yang lain. Selamat sekali lagi, dan kami mohon izin para juri untuk berdiskusi untuk memutuskan pemenang dari babak final ini.
Dan nanti pemenangnya akan kita umumkan sebentar lagi, meskipun nanti secara resmi penganugerahan pemenang dan pengumuman secara resminya akan dilakukan pada saat penutupan LDBI NSCC pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Sekali lagi selamat. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu dan nanti kita akan panggil atau sampaikan pemenangnya hasil.